Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 91. Pertemuan di malam hari. Hanya siapa kamu? Mendengar suara tenang gadis muda ini, orang kulit hitam itu mengangkat bahunya tanpa daya. Setelah sedikit diam, suara tua perlahan terdengar. Aku percaya kamu telah melihat aku di rumah Xiaoklan. Dengan ringan menggoyangkan kakinya yang putih salju, pandangan Suner berkeliaran. Dia dengan susah payah bertanya dengan suara lembut. Mengapa kamu pergi ke klan Jialai? Aku dipercayakan oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah. Dipercayakan oleh seseorang? Suner buru-buru bertanya, menyipitkan matanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan. Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata, tapi aku ingin tahu. Dengan senyum samar di wajahnya yang indah, Suner melompat ke depan. Tubuhnya tampak melayang di udara. Di jarinya, api emas pucat dengan ujung runcing dengan cepat terbentuk. Hehe, gadis kecil. Aku tahu bahwa atau itu kamu sangat kuat sekarang. Tapi itu tidak cukup untuk menghentikan orang tua ini, kata Yao Lao sambil tersenyum. Suner merajut alisnya, tetapi dia tidak berbicara. Dia mengangkat jarinya, menyebabkan beberapa bilah api emas yang semakin berputar untuk terus muncul. Melihat bahwa atau itu Suner menolak untuk menyerah, kedua pria di jubah hitam itu mengalami sakit kepala. Sambil menghela nafas sekali lagi, Yao Lao tanpa daya berkata, aku tidak ingin bertarung dengan kamu. Jika aku menyakitimu tanpa sengaja, pria itu akan patah hati. Baiklah, baiklah, aku takut padamu. Hari ini, ada orang bodoh yang memanfaatkan seorang gadis yang dijunjung tinggi oleh pria lain. Orang lain ini mengenal aku sehingga aku diminta untuk melakukan beberapa tugas. Apa menurutmu mudah bagi orang tua sepertiku untuk berlari di semua tempat di tengah malam? Bulu mata Suner panjang berkedip ringan. Wajahnya yang indah secara bertahap menjadi memerah. Dia membalik tangannya dan bilah api perlahan menghilang. Menatap pada pria berjubah hitam, dia berkata dengan senyum lebar. Seperti yang diharapkan, Pak Tua dan Xiaoyan Gege memiliki hubungan. Apa perubahan cepat dalam cara kamu memanggil aku? Kata Yao Lao sambil tersenyum. Aku khawatir kamu sudah menebak hubungan aku dengan Xiaoyan sejak dulu, di masa lalu. Itu hanya tebakan yang aku tidak bisa pastikan. Sun Er menggelengkan kepalanya dengan senyum. Dia membungkuk ke Yao Lao saat masih di udara dan berkata, meskipun aku tidak menyadari latar belakang Pak Tua, aku percaya bahwa atau itu kamu ada hubungannya dengan Xiaoyan Gege mampu menyingkirkan dirinya yang dilemahkan dari tahun lalu. Yao Lao agak tertawa, tidak menyangkal atau mengkonfirmasi hubungannya. Dengan mata indahnya menatap pria berjubah hitam, Suner tersenyum manis dan berbisik, terlepas dari apa motif asli Pak Tua dalam mendekati Xiaoyan Gege. Aku harap kau tidak memiliki niat lain terhadapnya. Suner akan melihat siapa saja yang mengancam Xiaoyan Gege dengan permusuhan. Pak Tua mungkin sangat kuat tetapi percayalah, aku memiliki kemampuan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. TSK, gadis yang kuat. Mendengar kata-kata Suner yang sedikit mengancam, Yao Lao tercengang saat dia berkomentar. Satu-satunya harapan aku adalah Xiaoyan Gege tidak tertipu dan terluka oleh orang lain. Dengan sedikit tersenyum, Sun Er sekali lagi membungkuk pada Yao Lao dan berkata, sudah terlambat. Aku harus kembali ke rumah. Aku harap kamu tidak akan memberitahu Xiaoyan Gege apa yang telah kamu saksikan malam ini. Yakinlah, aku tidak akan menyebut satu kata pun. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Di dalam dirinya, dia bercanda menambahkan, karena dia sudah menyaksikan semuanya sendiri. Mendengar jawaban Yao Lao, Sun Er tersenyum. Tepat saat dia membalikkan tubuhnya, bayangan hijau tiba-tiba muncul. Setelah sejenak tertegun, tangan kecil Sun Er mengulurkan tangan dan menariknya ke telapak tangannya. Sun Er terkejut saat dia menatap botol batu giok. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pria berjubah hitam. Setelah menggunakan teknik rahasia, kamu kemungkinan akan lemah untuk beberapa hari ke depan. Botol ini mengandung bubuk pengisian energi. Simpan dan cepat pulih. Jika tidak, seseorang akan merasa sakit melihat penampilanmu yang sakit-sakitan, kata Yao Lao dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah kecil Sun Er memerah. Sambil membawa botol giok di tangannya, dia mengangguk penuh terima kasih pada pria berjubah hitam itu, sebelum dengan ringan menekan kakinya di udara. Tubuhnya dengan cepat menembus kegelapan dan menghilang dari pandangan. Berdiri di atap dan mengamati sosok yang menghilang, Yao Lao tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Saat itu,
Ketika kamu masuk ke kamar gadis itu dan anehnya muncul dengan beberapa ide yang tidak berguna untuk menghangatkan pembuluh darah. Kamu memiliki secara sadar memegang hati gadis itu. Oh, kalau dipikir-pikir, kamu beruntung adalah sesuatu yang orang lain cemburu. Di bawah jubah hitam, Xiaoyan mengusap hidungnya. Dia tahu betul bahwa atau itu kalau bukan karena kejadian di masa kecil mereka. Suner yang sudah dewasa akan memperlakukannya dengan sikap yang sama yang dia berikan kepada orang lain. Tentu saja, pemikiran hipotetis ini tidak mengandung air di depan realitas. Hehe. Dia diam-diam memasuki hati seorang gadis pada saat yang paling rapuh dan tidak sengaja meninggalkan ingatan yang hanya terdiri dari dia di dalam hatinya. Tertawa sedikit dengan bangga, Xiaoyan menangkupkan tangan di belakang kepalanya dan membiarkan Yao Lao untuk mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat menembaki rumah klan Xiao. Begitu dia sampai di rumah klan Xiao, Xiaoyan dengan hati-hati menghindari halaman di mana kamar Suner tidak memperingatkannya tentang kehadirannya. Dia mendarat di halaman dekat kamarnya dan bergegas ke kamarnya. Dengan lembut menutup pintu di belakangnya saat dia melakukannya. Di kamarnya, Xiaoyan buru-buru melepaskan jubah hitam dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Baru saat itulah dia menarik napas lega. Dia dengan lemah berbaring di tempat tidurnya dan dengan malas bergumam pada dirinya sendiri. Oh, betapa indahnya malam. Di pagi hari berikutnya di rumah klan Ciali, ekspresi Jialibi saat ini adalah suram dan menakutkan. Benang aura dingin yang dipancarkan dari tubuhnya menakutkan pelayan wanita cantik berlutut yang gemetar ketakutan. Menyapu tatapan dinginnya di seberang ruangan tempat Liu Xi tinggal, Jialibi berkata dengan tegas, "Kamu mengatakan bahwa atau itu Liu Xi telah menghilang." "Ya, pemimpin klan, kemarin, pelayan rendahan ini tiba-tiba pingsan tanpa alasan. Baru bangun keesokan paginya, Tuan Liu Xi sudah hilang saat itu." Pelayan rendahan ini telah meminta para penjaga di luar tetapi mereka juga tidak melihat guru Liu Xi. Pembantu wanita itu dengan hati-hati berkata sambil gemetar ketakutan. "Sejak dia kembali ke kamarnya kemarin malam, aku belum mendeteksi dia pergi. Selain itu, ada penjaga tingkat dosi yang dipasang di dua pintu masuk ke klan Jialai. Dengan kemampuan Liu Xi dia tidak akan bisa meninggalkan tempat itu tanpa ada yang memperhatikan." Gadis ini juga tidak tahu. Wajah gadis pelayan itu dihaluskan. Dia takut bahwa atau itu Jialai Bi akan menyalahkannya. Jialai Bi merasakan sudut matanya berkedut. Perasaannya berantakan ketika dia menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan pelayan wanita yang bergetar. Perlahan-lahan, dia berjalan ke setiap sudut ruangan. Melihat tindakan Jialai Bi, gadis pelayan itu tidak berani berbicara. Tubuhnya yang berlutut bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Saat dia berjalan melewati ruangan yang tenang, Jialai Bi tiba-tiba berhenti di salah satu sudut. Matanya menatap tumpukan kecil abu di sudut ruangan. Dengan jantung berdetak kencang, Jialai Bi membungkuk. Dia menggunakan jarinya untuk mengambil beberapa bubuk dan mengendusnya di bawah hidungnya. Seketika, ekspresi dingin berubah menjadi ketakutan. Jialai Bi menarik nafas dalam-dalam. Dia tiba-tiba merasa kakinya sedikit mati rasa. Perasaan dingin perlahan tapi tak terkendali datang dari dalam hatinya. Liu Xi benar-benar dibunuh di bawah pengawasanku. Bab 92. Rap. Pada saat Xiaoyan bangun dari tidurnya, langit sudah sangat cerah. Sinar matahari yang hangat masuk melalui celah di jendela, meninggalkan titik-titik cahaya di tanah. Bangun. Pandangan mengantuk Xiaoyan itu kabur saat ia duduk di tempat tidur dan menatap kosong untuk waktu yang lama. Sebelum akhirnya menyingkirkan keinginannya untuk terus tidur. Sambil menggelengkan kepala, dia dengan malas bangkit dari tempat tidur dan secara acak mencuci wajahnya. Tepat saat pencuciannya selesai, ketukan samar bergetar dari pintu. Ini digabungkan dengan suara lembut dan lembut seorang wanita muda. "Xiaoyan Gege, apakah kamu belum bangun?" Mendengar suara ini, alis Xiaoyan berkedut. Dia dengan cepat menghapus kelembaban di wajahnya dan berjalan ke pintu. Pintu berdecit saat dia perlahan menariknya terbuka. Setelah membuka pintu, cahaya menyilaukan tiba-tiba tertembak ke dalam ruangan, menyebabkan Xiaoyan terbiasa menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia perlahan membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke wanita hijau yang berdiri dengan tenang di ambang pintu. Hari ini, Suner sekali lagi memakai warna hijau. Pakaiannya yang sesuai cocok dengan penampilannya yang seperti lotus, mendorong pria muda di ruangan itu untuk mengeluarkan pujian di hatinya. Setelah secara acak memindai tubuh Suner yang halus dan langsing, tatapannya akhirnya mendarat di wajah kecil yang agak pucat dan indah. Alisnya tidak bisa tidak membentuk kerutan. Apa yang terjadi? Dengan mata besar yang menawan terfokus pada ekspresi Xiaoyan dan menemukan apa-apa selain tuduhan, Suner segera menjawab dengan tersenyum. "Aku tidak enak badan."
Itu bukan masalah besar. Tidak enak badan. Alis Xiaoyan berkedut saat dia berjalan keluar ruangan. Setelah menutup pintu, telapak tangannya tiba-tiba meraih tangan kecil Sun Er. Doki yang lemah dan hangat di bawah kendali persepsi spiritualnya perlahan-lahan beredar di tubuh Sun Er. Sesaat kemudian, Xiaoyan tanpa ekspresi mengambil dokinya dan menghela nafas di dalam hatinya. Sepertinya teknik rahasia yang digunakan Sun Er tadi malam sangat melelahkan. Di tubuhnya sekarang, hanya sedikit lemah doki mengalir. Jelas, ini adalah setelah menggunakan teknik rahasia. Pada pagi hari, ada banyak anggota klan yang telah bangun untuk berlatih. Kelompok ini dipenuhi dengan rasa iri ketika melihat Xiaoyan memegang tangan Sun Er sambil berdiri di ambang pintu. Xiaoyan gege. Wajah merah Sun Er berbisik ringan saat dia berjuang untuk membebaskan tangannya. Aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Bagaimana kamu bisa menjadi sangat lemah? Menurunkan tangan kecil Sun Er. Xiaoyan menajamkan wajahnya dengan lembut berkata. Setelah mata besar yang cerdas itu memindai wajah Xiaoyan, sekali lagi tidak menemukan apapun, Sun Er diam-diam menarik napas lega dan tersenyum. Kemarin aku telah mencoba untuk melatih teknik Du yang melampaui level aku dan inilah hasilnya. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Xiaoyan GG tidak perlu khawatir. Memutar matanya, Xiaoyan hanya bisa menggeleng tak berdaya saat menemani Sun Er untuk sarapan. Setelah itu, dia menemukan alasan, diam-diam meninggalkan klan. Xiaoyan berjalan tanpa tujuan di hutan City dan dengan santai bertanya tentang berita tentang klan Jialai. Kehilangan Liu Xi pasti akan menyebabkan beberapa sensasi dalam klan Jialai. Bertentangan dengan harapannya, bagaimanapun, dia tidak bisa menemukan kelainan apapun dalam klan Jialai. Pasar terus beroperasi dan obat penyembuhan terus dijual. Tidak ada yang berbeda. Tidak heran kalau Jialai Bi ini adalah pemimpin klan. Dia benar-benar bisa menekan berita ini. Namun, dia mungkin bisa menekan ini selama sehari, tetapi dia tidak dapat melakukannya selamanya. Setelah obat penyembuhan yang tersisa terjual habis, aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Xiaoyan tertawa dingin untuk sementara sebelum menuju ke rumah lelang primer di pusat kota. Di daerah terpencil di luar rumah lelang, Xiaoyan mengenakan jubah hitam seperti yang selalu dilakukannya dan memasuki rumah lelang yang sibuk. Setelah memasuki rumah lelang, Xiaoyan dengan sopan dibawa ke ruang VIP oleh seorang pelayan wanita cantik. Dia menunggu sesaat sebelum wajah Yafei yang tampak anggun muncul dengan senyum di depan Xiaoyan. Haha, tamu penting. Xiaoyan Didi, apa yang membawamu ke rumah lelang? Mengangkat teko teh. Dia secara pribadi membungkukkan tubuhnya dan menuangkan secangkir teh untuk Xiaoyan saat dia berbicara. Apakah itu disengaja atau tidak? Kulit salju yang menarik di dada Yafei muncul dan menghilang saat dia membungkukkan tubuhnya untuk menuangkan teh. Itu menyebabkan mata seseorang terpaku pada hal itu. Ketatapan Xiaoyan hampir hilang dalam pemandangan luar biasa, tapi dia gunakan tekadnya yang cukup kuat dan berhasil mengalihkan pandangannya dengan batu kering. Tatapannya tidak meninggalkan secangkir teh saat dia mengeluarkan cincin penyimpanan merah gelap dari saku dadanya dan mengambil 5 botol giok kecil darinya. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, "Hari ini, aku di sini untuk memenuhi kesepakatan kami." Karena Yafei sudah tahu tentang identitasnya, Xiaoyan tidak lagi membiarkan Yao Lao berbicara untuknya dan hanya menggunakan suara mudanya. Tatapan Yafei tidak pernah meninggalkan botol giok kecil pada penampilan mereka. Kebahagiaan muncul di wajahnya yang mempesona. Yafei dengan elegan duduk di kursi di samping Xiaoyan. Dia dengan hati-hati mengambil salah satu botol batu giok dan menimbangnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia sedikit membuka botolnya. Sebuah pil bundar berwarna hijau dengan gagap keluar dari botol. Mengambil napas dalam dari bau obat yang menyerang lubang hidungnya. Mata indah Yafei menyempit. Beberapa saat kemudian, Yafei akhirnya dengan penuh perhatian mengembalikan pil ke botol. Dia melemparkan senyum mempesona dan indah pada Xiaoyan yang berada di sampingnya. Sepertinya Xiaoyan siap untuk mengambil tindakan terhadap klan Jialai. Jika tidak, mengapa kamu datang untuk menyelesaikan perjanjian kami secara premis? Mendengar ini, dia mengangkat bahu, tidak menyangkal atau mengakuinya. Dia mengeluarkan gulungan lain yang berisi nama beberapa bahan obat. Bahan-bahan obat ini memiliki kemampuan untuk memulihkan kekuatan seseorang. Tentu, ini disiapkan untuk Sun Er. Melihat wajahnya yang lemah dan pucat, Xiaoyan merasakan hatinya sakit. Menerima gulungan dari Xiaoyan, Yafei, yang memiliki sejumlah pengalaman seperti itu, tahu makna Xiaoyan. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, ia mulai memanggil pelayan wanita dan menyuruhnya cepat menyiapkan apa yang ada dalam daftar. Duduk di ruang VIP yang tenang, Xiaoyan, yang telah diam, tiba-tiba berkata,
Tampaknya klan Jialai telah pergi ke kota lain untuk mencari sumber baru untuk bahan obat. Klan Jialai sekarang bekerja dengan pemasok obat di Telan City. Namun, harga bahan obat yang mereka beli dari sana 4 kali lebih mahal daripada di Wutan City. Ya Fei mengangguk dan setuju dengan senyuman. Untuk berpikir bahwa atau itu mereka bersedia. Ma Qingli menggelengkan kepalanya. Xiaoyan melanjutkan dengan senyum. Bisakah kamu memberi aku beberapa informasi tentang transportasi obat-obatan ini? Mendengar ini, tangan Ya Fei yang memegang cangkir teh bergetar. Matanya yang cantik menatap pria muda di sampingnya dengan keheranan dan berkata, "Apa yang kamu rencanakan? Rampok?" Setelah tersenyum pahit, Ya Fei sekali lagi menghela nafas. Klan Jialai benar-benar beruntung bertemu iblis kecil sepertimu. Menggelengkan kepalanya, Ya Fei menjadi tenang. Dia akhirnya berdiri dan pergi ke ruangan di belakangnya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya keluar dengan gulungan. Menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dia diam-diam berbisik, "Aku telah menerima beberapa informasi dari rumah lelang di Telan City. 2 hari yang lalu, klan Jiali sekali lagi membeli 400.000 koin emas senilai bahan obat. Kumpulan bahan obat ini harus mencapai Wutan City pada sore ini. Klan Jialai hanya membayar 100.000 koin emas sebagai deposit untuk batch bahan obat ini. Sisa 300.000 koin emas adalah kredit. Melindungi bahan obat adalah para prajurit klan Jialai, 3 doshi dan seorang dadoshi. Ada juga beberapa lusin penjaga dengan setidaknya kekuatan dojei. 400.000. Apa jumlah besar?" Kata Xiaoyan dengan senyum sambil menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanan. Tawanya perlahan menjadi lebih dingin. "Jika kumpulan bahan obat ini hilang, aku bertanya-tanya bagaimana mereka akan bertanggung jawab kepada pemasok obat. Dengan klan Jialai saat ini mendekati kebangkrutan, ini 300.000 kredit emas akan menjadi pukulan terakhirnya." Mengangkat kepalanya, Xiaoyan memperhatikan seorang pelayan wanita yang baru saja masuk. Setelah menangkupkan satu tangan di atas yang lain dan berterima kasih pada Ya Fei, dia pergi ke depan dan menerima ramuan obat sebelum berjalan keluar dari aula tanpa melihat ke belakang. Duduk di kursi dan mengamati cara yang menentukan di mana Xiaoyan pergi, Ya Fei tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut menghela nafas. Tindakan anak kecil ini tidak sesuai dengan usianya sama sekali. Orang tua itu, Jialai Bi, mungkin akan berada dalam masalah besar. Bab 93, Penghancuran obat di tengah jalan. 7 atau 8 kereta kuda yang ditarik perlahan-lahan berlari menyusuri jalan di bawah terik matahari dari panas nuntai. Dalam panasnya yang sombong, para penjaga di sekitar gerobak itu basah kuyup oleh kabut keringat, dan suara-suara gelisah melayang keluar dari gerbong. Bagian dari tim pendamping adalah Jialainu, bintang 3 dadoshi dan salah satu dari 2 elder dari Jialai Clan. Dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dalam Wutan City. Dengan kekuatannya, meminta dia secara pribadi mengawal bahan-bahan obat itu menyoroti pentingnya mereka berpegang pada klan. Namun, tampaknya Jialainu tidak menerima kabar tentang hilangnya Liuxi. Jika tidak, sesepuh itu akan segera mengembalikan bahan mahal. Jialainu duduk menyilangkan kaki di salah satu gerbong yang ditarik kuda. Terlepas dari berapa banyak gerbong yang dilemparkan dan berguncang, tubuhnya tidak bergerak. Setelah hidup dalam kemewahan dan kenyamanan untuk beberapa waktu, dia menjadi tidak sabar setelah 2 hari perjalanan. Itu semua karena Shao Clan yang terkutuk itu. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan kalian semua. Jialainu mengatupkan giginya dan bergumam dengan marah. Dia kemudian memutar kepalanya sedikit dan mengamati bahan obat yang ditumpuk rapi melalui jendela di belakangnya. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya tanpa ekspresi. Meskipun penyimpanan cincin tentu akan membuat transportasi lebih nyaman, cincin tingkat rendah hanya memiliki 2 atau 3 meter kubik senilai ruang dan untuk sepenuhnya menyimpan semua bahan obat itu akan membutuhkan setidaknya 5 cincin penyimpanan tingkat rendah. Cincin ini langka dan mahal, dan bahkan seluruh Jialai Clan memiliki 2. Dengan demikian, mereka hanya bisa menggunakan metode gerbong yang rumit untuk mengangkut bahan-bahan. Dengan lelah mengedipkan matanya, Jialainu, yang mulai tidur, menyadari bahwa atau itu kereta di depan tiba-tiba berhenti. Teriakan marah samar-samar bergetar di udara. Dengan mengerutkan alisnya, Jialainu hendak memanggil seseorang untuk menyelidiki apa yang terjadi. Ketika seorang penjaga klan Jialai datang bergegas dari depan, dia segera melaporkan. "Elder, ada seorang pria berjubah hitam menghalangi jalan kita." Mendengar ini, wajah Jialainu menjadi gelap. Sekarang mereka telah memasuki wilayah Wutan City. Siapa yang berani memblokir mereka? Dengan kilatan dingin muncul di matanya,
Jia Linu mengangguk sedikit dan melompat dari kereta kuda. Dia dengan cepat maju ke arah konvoi dan akhirnya melihat seorang pria berjubah hitam duduk di batu besar di tengah jalan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah pria berjubah hitam itu, dia bisa merasakan niat buruk dari tatapan pria berjubah hitam itu. "Kamu siapa? Mengapa kamu menghalangi jalan kita?" Tatapan Jia Linu menyapu pria berjubah hitam sebelum bertanya dengan suara yang dalam. "Kamu harus menjadi anggota dari Jiali Clan bukan?" Sebuah suara tua keluar dari bawah jubah hitam. Wajah Jia Linu berkedut. Dengan ekspresi muram, dia melambaikan tangannya. Puluhan penjaga di belakangnya segera menarik senjata mereka dari pinggang mereka dan menatap dengan tidak ramah pada pria berjubah hitam yang tidak dikenal dan misterius. "Ya, sepertinya aku benar." Melihat reaksi dari Jia Linu, pria berjubah hitam itu hanya tersenyum dan melompat dari batu besar sebelum berjalan ke arah konvoi. Dengan dingin menyaksikan pria berjubah hitam yang mendekat, Jia Linu meraih busur dan panah besar dari penjaga di sampingnya. Dia menarik tali busur dan busur ditekuk seperti tali. Setelah dibebaskan, panah berubah menjadi angin yang ganas dan menembak ke arah tenggorokan pria berjubah hitam itu. Menemani panah itu adalah peluit angin yang sangat menakutkan. Ketika itu 1 meter jauhnya dari pria berjubah hitam namun, sekelompok api putih muncul tiba-tiba, mengubah panah menjadi abu hitam segera setelah menyentuh api. Melihat pemandangan di depannya, wajah Jia Linu berubah warna, kegelisahan mulai muncul dari dalam dirinya. Tampaknya pria berjubah hitam di depannya tidak lebih lemah dari Dadoshi. Perlahan-lahan melepaskan napas, Jia Linu meraih tombak panjang biru dari seorang penjaga di belakangnya. Sebuah biru doki samar dipancarkan dari tubuhnya. Seketika, udara di sekitarnya menjadi lebih lembab. Jelas, metode kinya adalah unsur air yang gelap dan dingin. Meraih tombak yang panjang, Jia Linu menatap tajam pada pria berjubah hitam itu. Dia sedikit menyesuaikan tubuhnya sebelum tiba-tiba melompat dari tanah. Tubuhnya berubah menjadi cahaya biru, bergegas ke depan dan mendekati pria berjubah hitam itu. Di tengah udara, Jia Linu memasang wajah penuh hormat saat tombak panjang itu tiba-tiba berguncang keras. Tedoki di atasnya bersinar cemerlang. Wih, dengan getaran tombak, gema diikuti gelombang yang tumpang tindih. Gelombang tumpang tindih teknik Xuando rendah adalah teknik terkuat yang Jia Linu dapat sepenuhnya kontrol. Lama pelatihannya telah memungkinkannya untuk menguasai teknik Do ini dengan sempurna. Dirilis dengan kekuatan penuh. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan bintang 6 Dadoshi tidak akan berani meremehkannya. Setelah teriakan dari Jia Linu, sebuah gelombang biru besar terdiri dari energi yang dipancarkan dari dalam batang panjang biru yang bersinar. Gelombang besar energi naik tinggi ke langit sebelum tiba-tiba menghantam ke arah pria berjubah hitam yang berakar di sekitar konvoi. Sorak-sorai bangga meletus ketika melihat sesepuh mereka mengungkapkan kekuatannya yang seperti dewa. Sepanjang perjalanan mereka, kelompok itu telah bertemu dengan sepasang perampok, tetapi masing-masing dan semua orang dari mereka semua terbunuh di bawah tombak Jia Linu. Di mata kebanyakan orang, korban lain akan ditambahkan. Gelombang biru besar bergulir di sepanjang cakrawala. Di dalamnya, cahaya kecil tiba-tiba meluas. Seperti kilat, tombak panjang melesat ke arah kepala pria berjubah hitam itu. Mati. Melihat bahwa atau itu target hampir dalam jangkauan. Ekspresi menyeramkan melintas di wajah Jia Linu saat dia dengan dingin tersenyum. Energi mengalir tak terkendali dari tombak di tangannya. Sama seperti batang panjang hendak memukul topi tengkoraknya. Pria berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Bayangan wajah yang halus dan cantik terungkap di bawah sinar matahari tercetak di mata Jia Linu. Ini adalah bajingan dari Shao Clan. Menyadari wajah yang dikenalnya, mata Jia Linu menyipit dan niat membunuhnya tumbuh dengan segera. Tombak panjang semakin dekat, sama seperti hendak melakukan kontak. Bagaimanapun, api putih tiba-tiba mengalir dari tubuh pria berjubah hitam itu. Akhirnya, itu bertindak sebagai sumber api dan menyapu Jia Linu yang berada di udara. Api putih menyala di cakrawala dan semua orang merasakan kedinginan di kulit mereka. Segera, gelombang, tombak, dan orang itu menghilang di jalan. Sorakan tiba-tiba terhenti. Penjaga dari Jialai Clan, seperti bebek dengan lehernya patah, melebarkan mulut mereka dan kehabisan nafas. Arogansi di wajah mereka perlahan berubah menjadi ketakutan. Ketika tatapan mereka sekali lagi jatuh pada pria berjubah hitam, teror di dalamnya seperti bagaimana orang akan melihat monster memindai penjaga dengan acuh tak acuh. Pria berjubah hitam itu perlahan mengulurkan tangannya. Beberapa api putih muncul, menyentak jarinya. Nyala api itu melesat ke depan dan dengan ringan jatuh ke gerbong di bawah tatapan semua orang. Ledakan. Dengan ledakan terendam,
Kereta kuda dan bahan obat secara bersamaan terbakar dan berubah menjadi abu di depan tatapan kusam setiap orang. Bab 94. Masa depan yang buruk. Apa? Semua bahan obat dihancurkan oleh seseorang. Raungan marah di dalam aula besar hampir menyebabkan atap runtuh. Penjaga gemetar yang berlutut di depan Cialaibi memiliki wajah penuh horor saat dia menelan air liurnya sendiri. Merasa ketakutan, dia berkata, tetua kedua juga dibunuh oleh orang yang menghancurkan obat. Wajah marah Cialaibi tiba-tiba membeku. Wajahnya jatuh dan kakinya terasa lemas saat dia terjatuh ke belakang. Ke kursi di belakangnya. Jialai Nu adalah salah satu dari 3 dadoshi dari klan Jialai. Kematiannya menambah gejolak yang dihadapi oleh Jialai klan saat ini. Melihat reaksi Jialaibi, wajah penjaga yang menyampaikan pesan itu juga penuh dengan kesusahan. Pada saat itu, pikirannya mengingat kekuatan menakutkan pria berjubah hitam itu. Sulit membayangkan bahwa atau itu tetua kedua. Bintang 3 dadoshi benar-benar akan terbakar menjadi abu oleh lelaki misterius itu. Adegan menakutkan telah memberi mereka rasa-rasa takut yang sebenarnya. Siapa yang membunuh sesepuh kedua? Setelah beberapa menit diam, Cialaibi akhirnya mulai berangsur pulih. Suaranya yang sedikit serak mengungkapkan betapa besar pukulan kematian Cialainu baginya. Aku tidak punya ide. Saat itu, pria itu mengenakan jubah hitam sehingga tidak ada yang melihat wajahnya. Tapi dia bisa mengendalikan beberapa jenis nyala putih yang juga nyala yang ditinggalkan oleh elder kedua. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Jubah hitam, mengendalikan api putih. Setelah diam sejenak, wajah Cialaibi berubah. Memanipulasi api untuk melukai musuh adalah preferensi seorang alkemis. Dan satu-satunya alkemis yang memiliki permusuhan dengan Jialai Clan dan memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh Jialainu. Semua kriteria ini menyebabkan gambar dari alkemis hitam yang tidak sengaja dia temui di rumah lelang untuk melintas di pikirannya. Mengingat cara terhormat Yafei dan Guni menunjukkan pada alkemis hitam, Jialaibi tiba-tiba merasakan kepahitan di mulutnya. Mereka salah sejak awal. Saat itu, hanya karena pernyataan dari Liuxi. Mereka berpikir Shao Clan hanya cukup beruntung untuk menyewa seorang alkemis pemula. Namun, situasi saat ini mengatakan kepada mereka bahwa atau itu alkemis dari Shao Clan jauh lebih kuat daripada Liuxi yang tidak kompeten. Cialaibi dengan lembut menggelengkan kepalanya karena amarah jahat melintas di matanya. 400.000 koin emas senilai bahan obat hancur dan terlebih lagi. Mereka masih berhutang 300.000 koin emas kepada pemasok bahan obat di kota Talan karena masalah arus kas. Cialaibi pada awalnya berniat untuk memurnikan kumpulan bahan obat ini ke dalam obat penyembuhan dan menjual obat untuk membayar kembali pinjaman. Dengan perkembangan terakhir, semua rencananya hancur. Pemasok obat yang bekerja dengan klan Cialai memiliki pengaruh dan kekuatan yang signifikan di kota Talan. Begitu mereka tahu bahwa atau itu persediaan obat hancur, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menagih utang mereka. Namun, dengan pundi-pundi klan Cialai telah habis, bagaimana mereka akan menemukan uang dalam jumlah besar? Jika mereka gagal mengumpulkan uang, maka reputasi Cialai Clan akan benar-benar dihancurkan oleh acara ini. Sial, tidak bisa memikirkan solusi. Cialaibi membanting telapak tangannya dengan marah ke meja di sampingnya. Dengan segera, meja kayu hitam itu hancur berkeping-keping dan serpihan kayu menghantam wajah seorang penjaga yang berdiri di samping. Yang terakhir hanya mengatupkan giginya dan bertahan. Mengambil nafas ringan, Cialaibi dengan paksa menekan kemarahan dan kebencian jahat terhadap Shao Clan di dalam hatinya. Dia menjabat tangannya dan dengan sengaja bertindak tenang sambil berkata, bagikan semua obat penyembuhan yang tersisa di gudang ke semua pasar. Satu hal lagi, aku ingin semua orang diam tentang semua yang telah terjadi hari ini. Jika ada yang menyebarkan berita ini, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Ya, tubuh penjaga itu bergetar ringan sebelum dia dengan hormat memberi balasan. Setelah itu, dia bangun dan cepat-cepat keluar dari aula, menatap ruang besar yang kosong. Cialaibi dengan lelah bersandar di kursi. Kali ini, bahkan jika Jialai Clan berhasil bertahan, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Mulai saat itu, akan sulit untuk bertarung dengan Shao Clan. Memikirkan ini, Cialaibi menarik nafas dalam-dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mulai menyesal memulai konflik dengan Shao Clan saat itu. Namun, penyesalan ini datang sedikit terlambat. Setelah menyelesaikan few hal-hal lain, Xiaoyan melemparkan penyamarannya dan dengan cepat kembali ke klannya. Dia meminta Yao Lao untuk memperbaiki beberapa pil pemulihan kekuatan sebelum mengirimnya ke Sun Er. Melihat gadis itu membelai pil dan matanya yang sedikit merah jernih,
Xiaoyan menerima dorongan besar untuk kepercayaan dirinya. Beberapa hari setelah Xiaoyan menghancurkan bahan obat dari Jialai Clan, Wutan City terus tetap tenang di permukaan. Namun, semakin banyak orang yang tak mulai menyadari bahwa atau itu anggota Jialai Clan yang telah menyebabkan masalah di dekat pasar Xiao Clan dengan diam-diam menghilang. Keangkuhan mereka yang biasa juga berkurang. Dalam menghadapi tindakan tidak jelas dari Jialai Clan, beberapa orang mulai merasa sedikit curiga. Ruang pertemuan Xiao Clan apa yang dilakukan oleh Jialai Clan belakangan ini? Apakah mereka mencoba memberi kami kesan lemah? Setelah menerima berbagai jumlah informasi dalam beberapa hari terakhir, Xiaosan menyipitkan alisnya saat dia berbicara kepada tiga tetua di aula. Wajahnya dipenuhi kecurigaan, saling bertukar pandangan dengan satu sama lain. Ketiga orang tua itu menggelengkan kepala mereka serempak. Setelah dengung yang dalam, elder pertama perlahan-lahan berbicara. Kelainan ini mungkin tidak semudah itu. Jialai Bi adalah pria yang licik. Dia mungkin melakukan beberapa skema. Lebih baik berhati-hati. Xiao Zhan menganggukkan kepalanya. Secara alami, sebagai orang yang bijaksana, dia tidak akan rileks dalam menghadapi aksi-aksi Jialai Clan. Mengalihkan pandangannya, Xiao Zhan tanpa daya menggelengkan kepalanya ke Xiaoyan yang hampir tidur di kursinya. Si brengsek sepertinya tidak bisa menunjukkan minat pada masalah klan. Yaner, apakah kamu bertemu dengan tetua yang terhormat baru-baru ini? Xiao Zhan secara acak bertanya sambil mengangkat cangkir tehnya ke mulutnya dan menyesapnya. TL. Sebuah bentuk alamat yang intim. Yaner mengacu pada Xiaoyan mendengar pertanyaan Xiao Zhan. Tiga tetua juga mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan. Kepentingan tua yang terhormat itu kepada Xiao Clan dipahami bahkan tanpa berkata. Namun, ternyata hanya Xiaoyan di seluruh Xiao Clan yang disukai. Tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan elder yang terhormat saja. Melihat bagaimana Xiaoyan dapat menikmati hak istimewa seperti itu, semua orang dipenuhi dengan rasa iri. Lelah mengangkat tutup matanya, Xiaoyan berkata dengan suara bosan. Aku telah melihatnya. Setelah diam sejenak, dia melanjutkan. Dia bermaksud untuk mengambil aku sebagai muridnya. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, tangan Xiao Zhan yang telah mengangkat cangkir tehnya membeku. Dia mengangkat wajahnya, yang dipenuhi dengan emosi dan menatap pemuda yang telah menyusut ke kursinya. Menelan ludahnya, dia bertanya dengan tidak percaya. Apakah kamu mengatakan bahwa atau itu dia ingin membawa kamu sebagai muridnya? Mengangkat kelopak matanya dan melihat wajah Xiao Zhan dipenuhi dengan kegembiraan dan excitement. Sementara wajah ketiga sesepuh meringis dengan alis yang rajutan. Xiaoyan mengangguk dengan malas. Baik, bagus. Dengan wajah memerah, Xiao Zhan mengosongkan cangkir tehnya dalam satu gerakan dan dengan semangat berdiri. Dia mondar-mandir di ruangan dan menggosok-gosok tangannya dengan penuh semangat. Aku tahu bahwa atau itu putra aku bukan orang biasa. Sialan. Siapapun yang berani memanggil anakku cacat, di masa depan akan dibunuh secara pribadi olehku. Menonton cara Xiao Zhan yang gelisah, Xiaoyan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, setengah bulan lagi, aku akan berangkat berlatih dengan guru. Aku khawatir ini akan lebih dari 1 tahun sebelum aku kembali. Xiao Zhan tercengang. Senyum di wajahnya berkurang saat dia mengangkat alisnya dan dengan ragu bertanya, apakah kamu tidak berencana untuk mengikuti ujian masuk untuk Akademi Jianan? Jianan adalah akademisi terkenal di seluruh benua Doqi. Jika kamu dapat mendaftar di sana, itu pasti menguntungkan kamu. Aku akan mengikuti ujian masuk, tapi aku mungkin melewatkannya selama 1 atau 2 tahun. Xiaoyan menggosok hidungnya dan tersenyum acuh tak acuh. Meskipun Akademi Jianan luar biasa, mereka tidak bisa membantuku melampaui Nalan Yanran dalam waktu kurang dari 2 tahun. TL. Nalan Yanran Xiaoyan mantan tunangan. Nalan Su Nalan Yanran ayah TL. Xiaoyan Master Juragan Xiao yang tersenyum saat pandangannya menyapu seluruh aula. Saat itu, wanita arogan itu telah menghancurkan kebanggaannya yang tersisa di tempat ini. Mendengar nama yang tabu bagi Xiaoyan, wajah Xiao Zhan bergetar dan dia terdiam. Berdiri, Xiaoyan dengan malas merentangkan tangannya dan menangkupkan bagian belakang kepalanya saat dia perlahan-lahan keluar dari aula besar. Tawa kecil pria muda itu melayang di aula besar. Sejak aku membuat janji saat itu, aku harus menepati janjiku dan menemuinya. Bukan itu yang aku inginkan baginya untuk melihat aku dalam cahaya yang lebih baik. Hanya saja saya ingin mengatakan padanya bahwa atau itu kejeliannya sangat buruk ketika akhirnya aku bertemu dengannya. Bab 95. Keadaan dari Lai Clan Jia. Karena beberapa hari berikutnya perlahan berlalu, jumlah obat penyembuhan yang Jia Lai Clan jual di pasar mereka di Wutan City mulai berkurang. Pada hari terakhir,
Ketika botol terakhir obat penyembuhan akhirnya dijual, anggota Jialai Clan yang bertanggung jawab menjual obat itu tidak punya pilihan selain tersenyum memalukan pada tentara bayaran yang berdesakan di luar. Aku sangat menyesal. Karena kekurangan stok, kios kami akan ditutup sementara. Para tentara bayaran yang sedang meremas tempat yang lebih baik di luar kios terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Setelah melotot marah pada para pekerja kios untuk waktu yang lama, mereka mulai memarahi dengan marah. Ketika orang banyak bubar, beberapa pelanggan yang kurang sopan secara lisan menyalahgunakan penjual obat. Kabar bahwa atau itu klan Jialai telah menghentikan penjualan obat penyembuh yang tersebar di seluruh Wutan City dalam waktu kurang dari 1 jam. Reaksi pertama dari semua orang adalah syak, diikuti oleh beberapa orang yang bersuka cita atas kemalangan mereka, beberapa yang merasa menyesal, dan beberapa yang menghela nafas. Tanpa dukungan obat penyembuhan, Jialai Clan dalam perang melawan Shao Clan benar-benar dikalahkan. Setelah kekalahan menyedihkan mereka, Jialai Clan sangat lemah, dan pengaruh mereka dalam Wutan City tidak pernah pulih ke level berpengaruh tinggi yang mereka nikmati di masa lalu. Rumah Shao Clan, ruang pertemuan. Jialai Clan telah kehilangan sumber obat penyembuhan mereka. Mendengar berita yang bawahannya telah membawanya, Shao Zhan sejenak tertegun sebelum tiba-tiba berdiri. Kebahagiaan di wajahnya sulit disembunyikan. Dalam kegembiraannya, dia bertukar pandang dengan ketiga tetua, hanya untuk menemukan bahwa atau itu wajah mereka juga dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak terkendali. Shao Zhan dengan gelisah mengambil 2 langkah di aula. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menekan kebahagiaannya dan bertanya kepada si kurir dengan senyuman, "Bagaimana dengan Liu Xi, alkemis mereka?" "Aku tidak punya ide." Sejak hari itu, ketika Jialai Eo dan Tuan Muda Xiaoyan bertempur, dia tidak pernah terlihat lagi. Mendengar ini, Shao Zhan dan ketiga tetua terkejut. Mereka mengalihkan tatapan mereka secara diam-diam ke Xiaoyan, yang duduk di salah satu sudut. "Mengapa kamu menatapku? Ini tidak ada hubungannya denganku." Melihat 4 pasang mata memandangnya, Xiaoyan memutar matanya dan dengan polos berkata, Shao Zhan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dalam hal apapun, dia tidak percaya penyangkalan Xiaoyan. Tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu mengapa Liu Xi menghilang setelah konflik dengannya? Betul, pemimpin klan. Seorang anggota lingkaran dalam Jialai Clan secara tidak sengaja membocorkan bahwa atau itu tetua kedua Jialai Clan, Jialai Nu, dibunuh oleh seorang pria berjubah hitam ketika dia mengangkut bahan-bahan obat. Setelah sedikit ragu, sang pembawa pesan akhirnya kata dengan suara rendah. Kaki Shao Zhan yang sedang berjalan tiba-tiba membeku. Dia menarik kelopak matanya dan mengangguk sebelum melambaikan tangannya untuk menyingkirkan utusan itu. Dia menatap tajam pada Xiaoyan dan berkata dengan senyum lebar, "Yana, aku tidak berpikir bahwa atau itu ada orang di seluruh Wutan City yang memiliki kemampuan untuk membunuh bintang 3 Dadoshi Jialai Nu selain kamu, guru." Xiaoyan mengusap hidungnya dan menghela nafas. Dia tanpa daya menganggukkan kepalanya. Jialai Nu memang mati. Mendengar pengakuan dari Xiaoyan, Shao Zhan juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. The Jialai Clan, yang telah berjuang selama beberapa dekade dengan Shao Clan, sebenarnya mengalami kemunduran karena seorang pria muda tunggal. Perasaan ini, Shao Zhan tersenyum pahit dan berkata, "Aku tahu bahwa atau itu alasan bagi elder yang terhormat untuk memperpanjang bantuannya adalah karena kamu. Namun, jika ada waktu, tolong sampaikan terima kasih Shao Clan kami. Kami sangat berhutang padanya." Xiaoyan mengangkat bahu dan sembarangan mengangguk. "Sekarang, mari kita lihat bagaimana Jialai Clan mencoba keluar dari kekacauan ini." Shao Zhan tertawa dengan tenang. Sikap sombong dalam tawanya sulit disembunyikan. Dalam persaingan untuk pasar obat penyembuhan, Jialai Clan telah menarik diri setelah kehilangan besar dan kerugian besar ini telah sangat melemahkan Jialai Clan sementara Shao Clan sangat diuntungkan. Dalam 2 bulan yang singkat ini, Shao Clan secara ajaib menarik diri dari posisi awal yang menyedihkan untuk memenangkan kompetisi. Selain itu, 2 bulan keuntungan dari obat penyembuhan setara dengan pendapatan tahunan mereka dari sebelumnya. Selain itu, pengaruh mereka dalam Wutan City jelas melampaui baik Jialai Clan dan Eohba Clan. Bahkan rumah lelang primer telah membuat isyarat niat baik karena Xiaoyan. Dengan akumulasi faktor-faktor ini, Shao Clan memiliki tempat terbesar di pusat perhatian di seluruh Wutan City. Namun demikian, Lipan mati tetapi tidak pernah jatuh. Meskipun Jialai Clan telah menerima pukulan yang mengerikan, mereka masih merupakan kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Angkatan bersenjata yang dibangun klan selama bertahun-tahun adalah kekuatan yang tidak seorang pun di Wutan City berani memandang rendah. The Jialai Clan juga menyadari pengaruh saat ini dari Shao Clan. Karena itu, setelah mereka tahu bahwa atau itu tidak ada harapan untuk terus bertanding,
Mereka mengumpulkan tubuh mereka seperti ular berbisa dan mulai menjilati luka mereka. Nampaknya menunggu kesempatan untuk menghancurkan musuh mereka. Namun, hari-hari yang ditempati sedemikian rupa tidak berlangsung lama. 2 hari setelah Jia Laiklan mengumumkan penghentian penjualan obat penyembuhan, pemasok obat Talan City mengirim kelompok yang dipimpin oleh dua Dodoshi. Mereka secara agresif memasuki rumah keluarga Jia Laiklan dan dengan kasar menuntut agar Jilaibi membayar 300.000 koin emas yang mereka terima dalam waktu 2 hari. Tindakan oleh pemasok bahan obat Talan City setara dengan memperburuk masalah untuk Jia Laiklan. Pada saat ini, bagaimanapun, Jia Laibi tidak berani sembrono menyinggung pihak yang tidak lebih lemah dari Jia Laiklan, terlepas dari betapa marahnya dia. Karena itu, dia hanya bisa menelan kepahitan dan berusaha mengumpulkan uang. Setelah mencari di seluruh klan Jialai, mereka hanya bisa menemukan 100.000 koin emas. Ini jauh dari utang yang mereka miliki. Tak berdaya, Jialaibi hanya bisa mengentalkan kulitnya dan mencoba untuk meminjam uang dari kekuatan-kekuatan yang Jialai Clan memiliki hubungan yang lebih baik dengannya. Namun, ada lebih banyak orang yang mau berbagi dalam kebahagiaan kamu daripada membantu dalam kesedihan kamu. Melihat keadaan menyedihkan saat ini dari Jialai Clan dan permusuhan dari Shao Clan, kekuatan yang pernah memiliki hubungan baik dengan Jialai Clan tidak ingin terlibat dalam kekacauan. Membantu Jialai Clan sekarang pasti akan menyinggung Shao Clan yang tengah naik daun. Akibatnya, bahkan setelah berusaha keras, Jialaibi tidak dapat mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup. Dengan wajahnya yang penuh dengan kesuraman, Jialaibi kembali ke rumah dan mengamuk seperti dewa perang. Setelah itu, dia dengan enggan menyuarakan sebuah saran yang mengejutkan. Menjual pasar. Jialai Clan memiliki total 3 pasar menengah dan 4 pasar kecil di Wutan City. Orang-orang yang ingin dijual Jialaibi adalah 2 pasar menengah dengan lokasi dan popularitas terbaik. Setelah kata-kata ini keluar, para anggota Jialai Clan bereaksi kuat. Bahkan seluruh Wutan City dalam keadaan syak. Pendapatan dari 2 pasar pada dasarnya merupakan setengah pendapatan dari Jialai Clan. Dipaksa menjual pasar mereka menunjukkan betapa putus asanya mereka. Jika pasar memiliki kerumunan yang cukup, itu adalah usaha bisnis yang pasti menguntungkan. Namun, hanya ada sedikit lebih dari 10 pasar di seluruh Wutan City. Pasar ini biasanya dikendalikan oleh Jialai Clan dan Shao Clan. Deoba Clan tidak bergantung pada pasar untuk mencari nafkah. Sebaliknya, pendapatan mereka terutama berasal dari sarang perjudian bawah tanah dan rumah bordil. Karena itu, setelah mendengar bahwa atau itu Jialai Clan bermaksud untuk menjual pasar dengan lokasi terbaik, banyak orang tergoda. Namun, setelah semangat awal mereda, mereka menjadi sedih. Di kota Wutan saat ini, hampir semua orang banyak didominasi oleh pasar Shao Clan. Selain pasar yang sangat menguntungkan dari Shao Clan, semua pasar hanya bisa mencapai titik impas. Membeli pasar pada saat ini tidak diragukan lagi akan menjadi usaha bisnis yang buruk. Lebih penting lagi, siapapun yang membeli pasar dari Jialai Clan pasti akan menyinggung Shao Clan. Mereka yang sedikit tertarik tidak punya pilihan selain menarik minat mereka dengan banyak kekecewaan. Setelah mengumumkan niatnya untuk menjual pasar, Jialaibi, yang semula berpikir bahwa atau itu akan ada peningkatan minat, sekali lagi terasa memalukan. Dia tidak menduga bahwa atau itu pengaruh Shao Clan saat ini telah mencapai tahap yang hebat. Dengan tenggat waktu 2 hari semakin dekat dan ketidakmampuan untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan, Jialaibi mulai berkeringat dengan cemas. Sama seperti Jialaibi menjadi sangat cemas, seorang asing muncul. Setelah menghabiskan seluruh sore membahas tentang harga, pasar akhirnya dibeli oleh orang asing dengan harga murah 200.000 koin emas. Di depan wajah Jialaibi yang sangat suram disertai dengan niat membunuh, orang asing dibanjiri dengan 2 perjanjian penjualan. Merasa sangat puas. Setelah menerima 200.000 koin emas sebagai pembayaran untuk 2 pasar, Jialai Clan akhirnya berhasil menyingkirkan grup tersebut dari pemasok bahan obat. Melihat para penagih utang seperti bandit meninggalkan halaman, Jialaibi merasa ingin menangis. Meskipun tidak ada air mata yang keluar. Tidak lama setelah mengirim penagih utang, seorang anggota klan bergegas menghampiri untuk melaporkan berita terbaru. Kedua pasar yang mereka jual di pagi hari sekarang di bawah nama klan Shao. Mendengar berita ini, Jialaibi yang sangat marah tertegun sejenak sebelum akhirnya batuk darah dan pingsan. Melihat Jialaibi dibawa ke ruangan dengan tergesa-gesa, semua anggota Jialai Clan menghela nafas. Sejak saat itu, Jialai Clan dikecam untuk menjadi kekuatan tingkat kedua di Wutan City. Bab 96. Janji. Konfrontasi ekonomi antara dua keluarga Wutan City akhirnya berakhir dengan kemenangan Shao Clan. Sedangkan Jialai Clan
sebagai pihak yang kalah, telah mempengaruhi pengaruhnya dengan cepat. Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Konfrontasi antara kedua klan berhenti menjadi topik yang diperebutkan di Wutan City setelah 1 minggu atau lebih. Orang-orang yang mencintai yang baru dan membenci yang lama secara bertahap mengalihkan perhatian mereka dan mulai menempatkannya pada masalah penting lainnya, dan hal ini berkaitan dengan pendaftaran Akademi Jianan. Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang paling terkenal di Doki Continent, Akademi Jianan hampir merupakan tempat suci di hati setiap remaja. Jika mereka bisa lulus dari itu, perjalanan mereka selanjutnya akan lancar. Mereka tidak hanya dapat dengan bangga pulang ke rumah, mereka juga akan sangat dicari oleh semua pihak. Akademi Jianan terletak di sekitar tempat perbatasan Jiama Empire berpotongan dengan 2 kerajaan besar lainnya. Di tanah tak bertuan itu, Akademi Jianan hampir seperti negara kecil. Menurut akal sehat, untuk kekuatan yang terjebak ini, ketiga kerajaan itu tentu saja tidak akan menghiraukannya. Karena tidak ada jaminan bahwa atau itu suatu hari kekuatan ini akan dikendalikan oleh musuh, yang akan mengakibatkan ancaman besar bagi sisi pertahanan kekaisaran. Tentu saja, ini berada di bawah kondisi bahwa atau itu kekuatan ini lemah. Tetapi jika kehebatannya telah meningkat untuk dapat bersaing dengan 3 kerajaan, 3 kerajaan tidak memiliki pilihan selain menghentikan tindakan mereka dan meninggalkan Akademi Jianan sendirian seolah-olah seperti naga besar yang melingkar di tepi kekaisaran mereka. Sehingga tidak ada yang mau dengan senang hati memprovokasi itu. Setelah mengalami banyak pertumbuhan selama bertahun-tahun, Akademi Jianan saat ini bukan hanya salah satu lembaga pendidikan tinggi yang paling terkenal di Doki Continent, tetapi juga cukup terkemuka antara warga dari 3 kerajaan, karena semacam kerjasama tersembunyi antara itu dan 3 kerajaan. Untuk 3 kerajaan yang tidak kompatibel untuk mempertahankan dengan lancar dekat dengan perdamaian abad di antara mereka, Akademi Jianan adalah faktor besar dalam menengahi dan mengancam mereka. Banyak hal ini yang menyebabkan reputasi Jianan Academy di 3 kerajaan berkembang lebih kuat. Selain itu, setiap tahun, Akademi Jianan akan mengirim sejumlah besar guru untuk menuju ke 3 kerajaan untuk merekrut siswa berbakat. Menuju tindakan Akademi Jianan mengirim guru ke 3 kerajaan untuk merekrut siswa, 3 keluarga kerajaan semuanya menyatakan persetujuan tingkat tinggi. Setelah semua, Akademi pada akhirnya bukan sebuah sekte. Akademi tidak memiliki banyak batasan dan setelah lulus, sebagian besar lulusan akan memilih untuk kembali ke kekaisaran mereka sendiri. Ini akan menjadi darah baru dan kuat ke dalam kekuatan kekaisaran. Jadi selama keluarga kerajaan dari 3 kekaisaran memiliki otak yang bekerja, mereka akan setuju secara alami. Setelah beberapa hari, instruktur perekrutan Akademi Jianan akan tiba di Wutan City. Semua perhatian Wutan City bergeser jauh dari masalah 2 klan dari sekitar setengah bulan lalu ke dalam rekrutmen baru ini. Pergeseran ini memungkinkan Shao Clan yang terus-menerus menjadi topik gosip untuk bernapas lega. Pendaftaran Jianan Academy menempatkan pentingnya bakat dan bukan pada latar belakang orang itu. Tanpa bakat yang cukup, seseorang akan sulit sekali untuk memasuki akademi yang menandakan masa depan yang mulus. Tentu saja, tidak ada yang pasti. Jika kamu memiliki dukungan kuat, Jianan Academy tidak keberatan membawa kamu ke akademi selama beberapa tahun untuk mengumpulkan sejumlah besar uang sekolah. Karena ketidakpedulian Jianan Academy tentang status dan posisi, sekarang di Wutan City, bahkan pengemis muda atau pencuri atau yang lainnya, mulai menunggu kedatangan para guru dengan penuh semangat. Jika mereka mampu melewati ujian, mereka akhirnya akan meninggalkan pekerjaan merendahkan mereka yang dipandang rendah oleh mata publik dan selanjutnya menjadi doje yang dihormati. Di bawah suasana hati yang mengendarai ini, atmosfer baru-baru ini di Wutan City bahkan lebih hidup daripada selama tahun baru, dan setiap hari di luar kota. Akan ada orang-orang yang dengan bersemangat menatap ke kejauhan dengan ekspresi penuh harapan. Dibandingkan dengan orang-orang ini dengan harapan sepenuh hati, Xiao Yan sangat sibuk karena dia harus melakukan perjalanan segera. Selama periode ini, dia hampir selalu putus asa membuat obat penyembuhan. Melihat sosok putus asa Xiao Yan, Yao Lao akhirnya merasa buruk dan memutuskan untuk membantunya. Dengan kemampuan Yao Lao yang tidak diketahui dalam bantuan alkemi, sejumlah besar obat telah selesai, dan Konstani memasuki kubah dari Shao Clan. Dengan jumlah yang disimpan ini, selama Shao Clan menjualnya secara berkala, mereka bisa menjual selama 1 tahun atau lebih lama. Setelah Shao Clan akhirnya menjual semua obat penyembuhan ini, mereka pasti sudah mendapatkan sejumlah uang yang sangat banyak. Tingkat alkimia yang tinggi ini tentu saja membuat Xiao Yan lelah. Namun, proses pemurnian juga memungkinkan kontrolnya terhadap doki dalam dirinya menjadi lebih lancar.
Bahkan kontrolnya atas suhu nyala api menjadi lebih terampil. Peningkatan ini, dikombinasikan dengan persepsi jiwa yang sangat dipuji, membuat tingkat keberhasilan Xiaoyan dalam membuat obat pembekuan darah hampir mendekati 60%. Tingkat keberhasilan yang tinggi akan menjadi sesuatu yang hanya bisa dialami oleh seorang alkemis tingkat kedua yang berpengalaman. Sebanding dengan peningkatan dalam alkimia, kekuatan Xiaoyan sendiri, di bawah bantuan ramuan Yaolao yang dibuat dengan hati-hati, juga perlahan dan terus meningkat. Setelah selesai obat batch terakhir Xiaoyan, Kido dikumpulkan di dalam tubuhnya dan memaksa diri untuk terobosan dan tanah Xiaoyan di antara jajaran Douje bintang 4. Xiaoyan sangat senang dengan keuntungan tak terduga ini. Melihat hal ini, intensitas alkimia yang tinggi memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam meningkatkan kekuatan seseorang. Tentu saja, meskipun alkimia memiliki beberapa efek penguatan, itu sangat membebani energi dan sekali batch terakhir ramuan selesai, Yaolao segera menghentikan Xiaoyan. Melihat ekspresi Yaolao yang parah, Xiaoyan mempertimbangkan fakta bahwa atau itu penyimpanannya cukup dan memutuskan untuk berhenti. Dia kemudian pergi ke kamarnya dan lelah tidur selama sehari karena kehidupan sehari-harinya menjadi lebih santai lagi. Perlahan-lahan berjalan di klannya, menatap lapangan latihan yang tiba-tiba diperas. Xiaoyan sedikit bosan. Di setiap bidang, banyak anggota klan muda bekerja keras di pelatihan. Orang-orang ini berharap bahwa atau itu upaya hari terakhir ini cukup untuk membiarkan diri mereka mencapai kriteria pendaftaran Akademi Jianan. Berdiri di tepi tanah latihan, Xiaoyan dengan malas melihat beberapa bidang, lalu dengan ekspresi bosan, berbalik, pergi. Untuk para penunda ini, dia tidak memiliki banyak welas asih. Meskipun awalnya ia mendapatkan kembali bakatnya, ia juga harus bekerja seperti anjing untuk terus berkembang. Orang-orang ini, tanpa banyak bakat, selalu bergantung pada latar belakang klan mereka ke Philander yang tidak cocok dengan Xiaoyan. Partisipasi pendaftaran Jianan Academy tidak rendah. Sebelum usia 18 tahun, seseorang harus mencapai 8 Duenqi. Kriteria yang sedikit ketat ini saja telah menghancurkan banyak mimpi orang. Tentu saja, dengan pandangan Xiaoyan, hanya akan ada 2 orang di lapangan latihan ini yang dapat memenuhi kriteria ini. Kedua tangan memegang bagian belakang kepalanya. Xiaoyan melemparkan klan-klan ini dari pikirannya karena berapa banyak orang yang terdaftar bukanlah urusannya. Menggelengkan kepalanya, Xiaoyan memasuki jalan kecil lain. Berjalan ke taman bunga di halaman belakang. Sosok perempuan yang dikenal, cantik duduk di antara bunga-bunga. Tampil sangat indah. Sedikit menyempitkan matanya menatap punggungnya yang melengkung sempurna. Sebuah tatapan lembut muncul di wajah Xiaoyan. Dengan ringan tersenyum, dia perlahan berjalan ke arah gadis berpakaian hijau yang menatap pohon willow linglung. Xiaoyan, gege kamu akan segera pergi. Sebelum mencapai gadis muda itu, suara yang sedikit sedih memasuki telinga Xiaoyan. Jejaknya berhenti sebentar. Xiaoyan tanpa daya mengangguk dan perlahan berjalan ke depan untuk berdiri di samping Sun Er. Memutar kepalanya, dia melihat wajah yang sangat sedih itu. Dengan ringan tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk kepala kecil Sun Er sebelum tangannya diam-diam meluncur di rambut lembutnya. Perasaan nyaman membuatnya merasa sedikit terpesona. Kamu tidak akan pergi ke Akademi Jianan lagi. Membiarkan Xiaoyan dengan intim bermain dengan rambutnya yang belum pernah disentuh pria lain. Sun Er bertanya dengan lembut. Untuk mengangguk kepalanya, Xiaoyan dengan lembut tertawa. Aku juga memiliki hal-hal aku sendiri yang pasti harus aku lakukan. Nalan Yanran? Sun Er sedikit menggigit bibirnya saat dia berkata dengan suara rendah dengan mata berair yang berdenyut dengan semacam dingin yang tidak dapat dijelaskan. Telapak yang sedang bermain dengan rambutnya sebentar berhenti. Xiaoyan mengangkat bahu, samar-samar tertawa dan berkata, janji yang ditetapkan di depan begitu banyak orang. Aku tidak dapat melewatkannya dengan benar. Jika itu masalahnya, bahkan kamu akan membenci aku. Alis Sun Er dengan lembut dirajut. Dengan lembut menghela nafas dan kemudian menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar bergumam. Aku seharusnya tidak membiarkannya hidup saat itu. Haha. Yakinlah, setelah masalah ini selesai, aku akan pergi ke Jianan Academy untuk menemukan Sun Er. Paling lama 1,5 tahun. Tunggu tidak? Hanya setahun. Melihat wajah Sun Er yang tiba-tiba menjadi pahit, Xiaoyan segera tertawa dan mengubah kata-katanya. Xiaoyan GG. Sebenarnya, jika kamu mengikuti Sun Er juga memiliki rencana untuk membiarkan kamu dapat mengalahkan Alan Yanran dalam waktu yang dijanjikan. Menggigit bibirnya setelah berpikir sejenak, Sun Er tiba-tiba ragu-ragu berbicara. Tawa sengit menggeleng. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan dengan sendirinya menghela nafas.
Gadis ini terkadang mengatakan beberapa kata yang membuatku sedikit malu. Aku tahu Xiaoyan GG tidak akan berpikir bahwa atau itu ini adalah amal. Sun Er tersenyum manis dan berkata, dengan lembut tersenyum. Xiaoyan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia menghembuskan nafas dalam kebingungan dan dengan tertawa berkata, yakinlah, aku memiliki keyakinan bahwa atau itu setelah setahun, aku akan naik ke Mystic Cloud Fraction dan pertempuran Nalan Yanran. Menatap Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi sombong, Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan hendak membujuknya sekali lagi. Ketika Xiaoyan tiba-tiba berbalik, merentangkan lengannya, dan dalam waktu singkat, meraih pinggang kecil Sun Er. Dengan kasar menarik dia ke pelukannya. Angin lembut bertiup melintasi taman bunga. Willow melayang ringan. Seorang pria muda dengan erat memeluk seorang gadis muda seperti mereka tidak akan pernah terpecah. Tindakan tiba-tiba Xiaoyan membuat Sun Er takut, dan setelah beberapa saat, ujung-ujung telinga lembut Sun Er berubah menjadi merah terang. Dengan ringan berjuang untuk sementara waktu kemudian dengan malu berhenti. Wajah mungilnya sedikit diliputi oleh lapisan menggoda merah memerah. Sun Er, setelah 1 tahun, aku akan pergi ke Akademi Jianan untuk mencarimu. Tunggu aku, membenamkan kepalanya ke rambut lembut itu. Janji pemuda itu, akhirnya membiarkan gadis itu, yang kebingungan, dengan patuh mengangguk. Bab 97. Sunyi, berjalan di jalan kecil dan mengamati klan yang telah menjadi jauh lebih hampa. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hari ini adalah hari di mana tim perekrutan dari Akademi Jianan akan tiba di Wutan City dan dengan demikian hampir setengah dari anggota klan telah pergi untuk menonton. Saat ini, pintu masuk ke Wutan City kemungkinan akan sepenuhnya diblokir oleh orang-orang. Betapa banyak orang gila. Apakah kamu berpikir bahwa atau itu mereka akan dengan mudah membiarkan kamu lulus ujian masuk? Hanya karena kamu pergi untuk melihat? Xiaoyan menggelengkan kepala dan berbisik dengan santai saat dia menuju ke pegunungan. Pada saat ini setiap hari, dia akan melatih teknik do-nya tanpa gagal. Meskipun tim perekrutan kali ini tinggal di Wutan City, wilayah yang mereka tanggung termasuk kota-kota terdekat lainnya. Jadi, ketika Xiaoyan dan kelompoknya bergegas ke lokasi perekrutan pada hari berikutnya dan melihat antrian yang tampaknya tidak pernah berakhir, mereka tidak bisa membantu tetapi tertegun. Di alun-alun besar, ada suara dan gangguan terus-menerus. Orang-orang muda yang tak terhitung jumlahnya sedang berjuang untuk menuju ke pendalaman alun-alun. Kalau bukan karena para prajurit dari barak gubernur yang menjaga ketertiban di tepi alun-alun, kerumunan yang gelisah akan sangat bergegas masuk. Setelah menatap kaget di lautan orang-orang untuk waktu yang lama, Xiaoyan menghela nafas ringan. Wajahnya putus asa saat dia menggelengkan kepalanya. Dari kelihatannya, sepertinya dia bisa melupakan kelulusan ujian masuk hari ini. Bersenandung, tidak ada yang bisa kamu lakukan dengan benar. Melihat cara Xiaoyan yang putus asa, Xiaoyu yang sedang bercakap-cakap dengan Sun Er di belakangnya, segera berkata dengan suara senang, memutar matanya. Xiaoyan mengabaikannya. Apakah Xiaoyu Biaoji punya solusi? Melihat bahwa atau itu pasangan itu akan berdebat, Sun Er, yang berdiri di samping mereka, dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Orang yang bertanggung jawab atas tim rekrutmen di Wutan City adalah guru aku. Secara alami, sebagai murid favoritnya, aku punya solusi. Xiaoyu mengangkat hidungnya dan tertawa sambil melambaikan tangannya. Ikuti aku. Melihat Xiaoyu mengangkat kakinya yang panjang dan menuju ke sisi lain alun-alun, Xiaoyan memandang Sun Er dan tanpa daya mendorong tangannya menjauh. Lupakan, aku tidak akan berdebat dengannya. Mendengar ini, Sun Er tersenyum dan mengangguk saat dia dan Xiaoyan mengikuti Xiaoyu. Beberapa dari mereka mengikuti Xiaoyu dan mengelilingi alun-alun besar sebelum mereka berhenti di sisi barat, di mana bagian belakang alun-alun itu berada. Di sini, ada tentara lengkap yang membentuk 2 hingga 3 lapis di sekitar tempat itu. Senjata mereka membawa kilatan dingin yang di bawah terik matahari, memantulkan sinar yang menusuk, memindai formasi yang dijaga ketat. Xiaoyu mengeluarkan beberapa perintah kepada Xiaoyan sebelum bergerak maju sendirian. Dia mengambil sepotong kartu identifikasi hijau dan berbicara lama untuk seseorang yang tampaknya seorang perwira. Hanya setelah itu dia melambaikan Xiaoyan dan kelompoknya untuk datang. Tatapan dingin perwira Parubaya menyapu Xiaoyan dan teman-temannya. Hanya setelah beberapa saat dia melambaikan tangannya dan memesan, biarkan mereka lewat. Setelah mendengar perintah dari kantor Parubaya, suara logam yang memerintahkan untuk menggosok yang lain segera dipancarkan dari dinding ketat pria bersenjata dan perlahan, sebuah jalan kecil muncul. Xiaoyu tersenyum pada petugas Parubaya sambil mengambil kembali piring hijaunya. Setelah mengangkat dagunya di Xiaoyan dan kelompok, dia mengikuti petugas Parubaya dan memimpin kelompok di
Mengikuti di belakang Xiao Yu, anggota lain dari Xian Clan juga memasuki jalan ini. Saat mereka masuk, kelompok itu bisa merasakan kedinginan di kulit mereka. Para prajurit tanpa ekspresi sekitarnya memancarkan aroma darah dari tubuh mereka, menyebabkan kelompok yang tidak pernah mengalami pembentukan semacam itu merasakan tekanan kuat yang membuatnya sulit bernapas. Ini adalah prajurit yang selamat dari perang nyata. Xiao Yan secara bertahap menghela nafas. Kehendak luar biasa Xiao Yan memungkinkannya untuk perlahan-lahan mengusir tekanan, menjilat bibirnya. Kakinya yang lemah tiba-tiba merasa kuat sekali lagi, terlepas dari bagaimana kamu meletakkannya. Dengan kekuatannya sebagai bintang 4 Dojei, ia lebih kuat dari kebanyakan tentara yang hadir. Dia mungkin tidak bisa bersaing dalam hal aura berdarah, tapi setidaknya dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri karena alasan itu. Jarak pendek, kurang dari 20 meter terasa seperti 100 atau 1000 meter untuk beberapa dari mereka. Ketika mereka akhirnya mengambil langkah terakhir mereka, semuanya menemukan bahwa atau itu telapak tangan mereka berkeringat. Dengan wajahnya yang sedikit pucat, Xiao Yu menghadapi perwira parubaya dan tersenyum pahit. Senior Ke, apakah kamu sengaja menyiksa kami? Haha, ini adalah apa yang Guru Ruolin pesan. Jika kamu ingin mengambil pintu belakang, wajar jika harus melalui tes kecil. Kalian semua cukup bagus. Para bawahan aku ini semua memeluk mayat untuk tidur. Jika kamu tidak memiliki kekuatan batin yang kuat, kamu akan lumpuh karena ketakutan di tengah jalan. Wajah petugas setengah baya mengungkapkan senyum saat pandangannya menyapu Xiao Yu dan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya melihat pada wajah tenang Suner dan Xiao Yan, keheranan memenuhi matanya. Tampaknya Guru Ruolin akan dapat merekrut beberapa siswa yang baik saat ini. TL. Pintu belakang berarti tidak resmi alias agak curang memeluk mayat untuk tidur melihat kematian. Dan banyak lagi melambai pada petugas parubaya dalam suasana hati yang kurang baik. Xiao Yu menarik Xiao Mei dan Xiao Ning, yang kakinya sudah melemah, dan berjalan cepat ke bagian dalam alun-alun. Begitu mereka berada di tengah-tengah alun-alun, mata mereka melihat tenda hijau besar. Dari sana, Xiao Yan dan yang lainnya sudah bisa melihat lautan orang di luar. Di jalan, kadang-kadang ada beberapa orang yang telah lulus ujian masuk dan dengan senang hati menuju ke bagian dalam alun-alun. Saat mereka mulai berjalan di dekat tenda besar, tawa wanita terdengar. Sosok merah bergegas dan dengan gembira memeluk Xiao Yu. Telapak tangannya menyentuh pinggang Xiao Yu saat dia bercanda berkata, "Apakah kamu semakin gemuk?" TL. Sebuah alamat intim, mengacu pada Xiao Yu. "Kamu cewek sinting, turunkan aku." Memarah sambil tersenyum, Xiao Yu mendorong gadis itu pergi. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Xiao Yan dan yang lainnya saat dia membuat perkenalan dengan senyuman. "Ini adalah sahabatku di Akademi Jianan. Dia disebut Sunni dan merupakan bintang 4 Dojei." Mendengar ini, Xiao Yan dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke wanita itu dengan warna merah. Senyum berseri-seri bisa dilihat di wajahnya yang sedikit cantik dan rambut coklatnya diikat ke ekor kuda. Dia memiliki bunga yang penuh, pinggang yang sangat ramping bersama dengan bagian bawah bulat. Meskipun dia tidak secantik Xiao Yu, sosok jahatnya adalah sesuatu dari impian setiap pria. Selama periode pengenalan singkat, Xiao Yan telah menyadari bahwa atau itu banyak pria muda yang telah lulus tes itu secara diam-diam dan menjijikan menatap kedua wanita itu. Xiao Yu dengan sayang memegang Sunni. Dari ekspresinya, jelas mereka menikmati hubungan yang baik. Mereka adalah anggota klan aku. Ini Suner. Hehe. Cantik, kan? Tetapi kamu tidak diizinkan untuk memiliki niat apapun terhadapnya. Ia tidak akan menunjukkan minat pada kamu. Ini Xiao Mei. Kecantikan lain. Ini adik laki-lakiku Xiao Ning. Akhirnya ini adalah ketika matanya mendarat di Xiao Yan yang tampak malas. Xiao Yu memiringkan kepalanya dan menarik telinga gadis yang disebut Sunni dan berbisik. "Dia Xiao Yan, orang yang telah aku sebutkan sebelumnya." Pada awalnya, Sunni melirik Zhan dan Xiao Mei sambil melebarkan matanya. Dia tersentak. "Wow, klan kamu benar-benar memiliki cukup banyak keindahan." Begitu mereka masuk Akademi Jianan, semua laki-laki akan benar-benar kepincut. Xiao Yan, setelah tertegun kaget, Sunni tiba-tiba terhenti saat dia melihat Xiao Yan dengan ekspresi tertegun. "Apakah ini yang kau katakan? Sepupu yang tetap di 3 Duenqi, terlihat cukup tampan." Sudut mulut Xiao Yu bergetar saat dia dengan kejam menjepit wanita bermulut besar di sampingnya. Melihat ekspresi mengerikan di wajah Xiao Yan, dia dengan malu mencoba menjelaskan, "Aku tidak berkeliling membicarakanmu. Hanya saja telinga tajamnya ini mengambil apa yang aku katakan ketika aku sedang tidur berbicara." Mengangkat alisnya, Xiao Yan meringkuk mulutnya dan menyentuh wajahnya saat dia mengejek.
Kamu memikirkanku bahkan dalam mimpimu. Sejak kapan hubungan kita sudah sebagus ini? Waktu itu, yang aku lakukan hanyalah sentuhan. Diam, mendengar kata-kata Xiaoyan. Wajah Xiaoyu dipenuhi dengan rasa malu. Seksi kaki panjang miliknya dengan kejam menendang Xiaoyan. Xiaoyan menggeser tubuhnya dengan mulus untuk menghindarinya. Setelah membalasnya, dia melambaikan tangannya dan menghentikan godaannya. Apa yang kamu sentuh? Tidak mungkin Yuer, kan? Wajah Sunyi dipenuhi rasa ingin tahu saat dia dengan kejam dicambuk oleh Xiaoyu. Yuer, betapa kejamnya kamu. Kamu benar-benar menyerang teman lamamu. Meliputi pergelangannya yang memerah, Sunyi memperhatikan Xiaoyu dengan sepasang mata berair. Berhenti main-main. Kami masih perlu membawa mereka untuk mengikuti tes. Xiaoyu memarahi sambil menyingkirkan harta yang hidup. Tidak tahu untuk menangis atau tersenyum. Hehe, ayo pergi. Ikuti aku. Aku akan memimpin jalan. Sunyi mengubah wajahnya dan menarik air mata dari matanya. Dia berbalik dan hendak mengambil langkah pertama ketika dia memiringkan kepalanya dan berkata, "Oh, benar. Aku lupa memberitahumu bahwa atau itu Luobu ada di pesta rekrutmen ini. Selain itu, dalam perjalanan ke sini, aku mendengar bahwa atau itu dia telah naik menjadi bintang 4 doje." Mendengar ini, wajah tersenyum Xiaoyu menjadi suram dan dia dengan tidak sabar berkata, "Mengapa orang yang menjengkelkan itu datang? Bukankah karena Xiaoyu yang cantik di depan kita? Dalam perjalanan ke sini, dia hanya memikirkanmu." Sunyi dengan bercanda berkata. Xiaoyu mengatupkan giginya beberapa kali. Untuk sementara, ekspresinya berubah secara tidak teratur sebelum dia tiba-tiba berbalik dan menatap Xiaoyan. "Apa yang kamu cari untuk aku? Kamu bisa lupa tentang membuat aku bersikap intim dengan kamu di depan pria itu. Aku tidak tertarik pada kamu dan tidak memiliki niat untuk berpura-pura tertarik." Melihat kilatan di mata Xiaoyu dan memberikan kecerdasannya, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak menebak apa yang dipikirkan gadis itu? Dia hanya tertawa dingin dan mengabaikan tatapan marah saat dia melangkah ke arah tenda besar. "Oh, Yuer, tampaknya pesona kamu telah berkurang dalam menghadapi hal yang baik seperti itu. Para siswa di sekolah kami akan berjuang mati-matian untuk itu. Tapi bocah kecil itu benar-benar mengabaikanmu." Melihat punggung Xiaoyan, Sunyi berkata tidak percaya. Dengan erat mengatupkan giginya, Xiaoyu dengan kesal berkata, "Bajingan kecil ini aneh. Bagaimana kamu bisa menggunakan logika untuk mencoba dan memahaminya? Selain vampir di akademi, pernahkah kamu melihat orang lain yang dapat meningkatkan dari memiliki 3 duenki menjadi doje bintang 3 hanya dalam 1 tahun?" Mendengar ini, mulut Sunyi terbuka. Ekspresi nakal akhirnya diatasi dengan syok. Dia tidak menyangka bahwa atau itu pemuda yang tampan dan tampan itu memiliki bakat seperti itu. Apakah ini masih orang yang sama dengan cacat klan yang Xiaoyu telah ceritakan padanya sebelumnya? Bab 98. Membuat segalanya sulit, Xiaoyan perlahan berjalan menuju tenda besar. Xiaoyu berada di belakangnya. Dengan marah melotot ke punggungnya. Mengatupkan giginya. Dia tidak menduga bahwa atau itu Xiaoyan akan menolak tawarannya dan tidak memberinya wajah apapun. Ketika kelompok itu semakin dekat ke tenda hijau besar, mereka menemukan lebih dari 10 orang berkumpul di keteduhannya. Mereka terbagi menjadi beberapa lingkaran kecil dan berbicara. Berdasarkan ekspresi santai mereka, orang mungkin akan mengatakan mereka semua siswa dari akademi yang sama dengan Sunyi. Akademi Jianan. Di luar naungan tenda yang tenang, lebih dari 20 pria dan wanita muda duduk di tanah di bawah terik matahari. Meskipun panas menyebabkan mereka berkeringat tanpa henti, ekspresi mereka tetap penakut. Pada pandangan pertama, sepertinya mereka adalah murid baru yang baru saja lulus ujian masuk di luar. Beberapa betina yang berceloteh di tenda tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat Xiaoyu dengan kelompoknya berjalan ke arah mereka. Para siswa wajah langsung cerah pada pemandangan itu dan mereka dengan cepat bergegas dengan tawa yang tak henti-hentinya untuk mengelilingi Xiaoyu. Xiaoyan merasa kepalanya membengkak karena serangan tiba-tiba dari suara keras. Dia tidak siap untuk berteriak-teriak keras gadis remaja. Tatapannya menyapu siswa muda dan cantik ini. Dari ekspresi terkejut mereka, Xiaoyan menyadari bahwa atau itu hubungan Xiaoyu di akademi sepertinya cukup bagus. "Ayah, tolong. Kalian semua. Bisakah kau lebih dilindungi?" Xiaoyu berkata tanpa daya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia dipaksa untuk mengusir beberapa teman yang terus-menerus melemparkan dirinya ke arahnya. "Yuer, aku belum melihatmu dalam 2 bulan dan sepertinya kamu menjadi lebih cantik dalam ketidakhadiranku. Jujur saja, kan?" Seorang wanita dengan wajah cantik diam-diam menyapukan tangannya ke dada Xiaoyu sebelum meletakkannya di bahunya saat dia bercanda. Di samping, Xiaoyan tanpa daya menghela nafas dan memberi Xiaoyu tatapan aneh.
Mengapa semua teman-temannya itu seperti perempuan licers, tersesat? Kamu cewek cabul, jangan bertindak begitu tidak terkendali ke arahku. Tersipu. Xiaoyu mendorong gadis itu dari dadanya. Ketika dia melihat bahwa atau itu ada gadis-gadis lain yang mencoba menerkamnya. Dia dengan cepat mundur selangkah, menunjuk Xiaoyan dan kelompok dan dengan cepat memperkenalkan mereka. Untungnya, langkah ini berhasil menyingkirkan gadis-gadis dari niat menggoda mereka. Hehe, gadis-gadis cantik apa? Setelah tatapan menyapu Sun Er dan Xiao Mei, kecantikan mereka yang luar biasa membuat para siswa perempuan ini menghela nafas terkejut. Tatapan mereka secara bertahap berubah ke arah Xiaoyan. Adapun Xiao Ning, untungnya diabaikan oleh perempuan ini karena hubungannya dengan Xiaoyu saudaranya. Meskipun Xiaoyan lebih muda dari Xiaoyu 2 hingga 3 tahun, ukurannya bisa dengan mudah dibandingkan dengan Xiaoyu setelah lebih dari 1 tahun pelatihan yang berat. Wajahnya mungkin tampak sedikit muda dan lembut, tetapi dia membawa kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Kontradiksi visual ini menyebabkan perempuan tak berdaya melihat lagi. Hihi, lelaki muda yang tampan. Yuer, apa dia sepupumu? Sepupu yang berhubungan dengan darah. Jujur, apakah kamu mencurinya sendiri? Terlepas dari seberapa tenang Xiaoyan, setelah mendengar wanita-wanita ini secara terbuka mengajukan pertanyaan yang gagah berani di depan pihak-pihak yang terlibat, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi kedutan. Tatapan yang dia gunakan pada Xiaoyu tumbuh semakin aneh. Setelah mendengar godaan para gadis ini, wajah Xiaoyu menunjukkan rasa malu dan tidak berdaya. Dia akan menjelaskan ketika sudut matanya menangkap sosok laki-laki berjalan mendekat. Wajah Xiaoyu berubah dan mengerutkan kening. Tiba-tiba, sebuah merah bingung muncul di wajahnya saat dia genit berkata, "Aku tidak memiliki hubungan darah dengannya. Mengapa kamu tidak berhenti mengejeknya? Dia sudah malu karena dia muda." Mendengar kata-kata itu, semua siswa perempuan tercengang. Melihat Xiaoyu yang bingung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka mulai bertukar pandangan dengan satu sama lain. Awalnya mereka hanya ingin bercanda. Mereka tidak menyangka Xiaoyu akan benar-benar muncul dan menjelaskan. Selain itu, nada yang dia gunakan, itu seperti setengah mencoba untuk berbohong. Bahkan Sun Er dan mereka yang mengikuti Xiaoyu juga tercengang dengan nada akrab Xiaoyu. Mereka saling bertukar pandang karena mereka semua saling melihat mata berkabut. Sejak kapan hubungan antara Xiaoyu dan Xiaoyan menjadi begitu baik? Ice Fagi bingung, berdiri di satu sisi. Xiaoyan dengan dingin menatap akting Xiaoyu. Dia akan mengekspos dirinya ketika Xiaoyu dengan cepat mengulurkan tangannya. Salah satunya terkunci di tangannya, sementara yang lain dengan segera menyapu debu dari pakaian Xiaoyan. Melihat aksi Xiaoyu yang tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya semuanya benar-benar terkejut. Kapan mereka pernah menyaksikan Xiaoyu memperlakukan pria lain dengan cara seperti itu? Xiaoyu, kamu lama tidak bertemu, sama seperti semua orang linglung. Suara laki-laki tiba-tiba berseru. Mendengar suara itu, semua orang memiringkan kepala mereka. Seorang lelaki muda beruban berdiri di belakang mereka. Tersenyum lebar pada mereka. Pemuda itu cukup tampan. Tapi senyum berseri-seri itu muncul palsu untuk Xiaoyan dan yang lainnya. Ekspresi bingung pada wajah Xiaoyu perlahan surut. Berbalik dengan tangannya masih memegang Xiaoyan, dia melirik pemuda itu dan dengan acuh tak acuh berkata, "Luobu, lama tidak bertemu." Kekeh mengangguk kepalanya dan tertawa. Pemuda bernama Luobu secara acak melihat tangan yang saling bertautan. Seketika, rasa dingin dan amarah melintas di tatapan yang dia kirimkan ke Xiaoyan. "Kekeh, kamu pasti telah membawa beberapa orang ini, bukan?" Luobu bertanya sambil tersenyum saat dia melangkah ke arah mereka. "Ya." Dengan sembarangan menganggukkan kepalanya, Xiaoyu sekali lagi memperkenalkan Xiaoyan dan yang lainnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku telah membawa mereka ke sini untuk mengikuti tes." "Oh, sudahkah sekarang?" Mengangguk-anggukan kepalanya sambil tersenyum. Luobu menarik bola kristal merah berukuran kepalan tangan. Dia melambai, berkata sambil tersenyum, "Kebetulan Guru Rolling baru saja memberi aku kristal pemeriksaan. Mengapa kita tidak membiarkan mereka mencoba?" Kristal pemeriksaan lainnya semuanya telah dibawa ke gerbang pemeriksaan di bagian depan. "Jika kamu tidak menggunakan milik aku, kamu harus menunggu beberapa waktu." Mendengar ini, Xiaoyu ragu sedikit sebelum menganggukkan kepalanya. Dia memiringkan kepalanya dan dengan lembut menjelaskan pada Xiaoyan, "Kristal pemeriksaan ini sangat sederhana. Selama kekuatanmu telah mencapai doki dari 8 duen, itu akan menyala. Setelah itu terjadi, kamu akan lulus tes awal. Biarkan aku pergi." Xiaoyan teguran menatapnya dan memerintahkan acuh tak acuh. Xiaoyu tersenyum mengangguk dan dengan patuh melepaskan tangannya. Melihat sikapnya yang patuh,
Cengkeraman yang disebut Luobo diperketat pada bola kristal. Suner, kenapa tidak kalian semua pergi duluan? Menggosok pergelangan tangannya yang dipegang Xiaoyu, Xiaoyan mengatakan kepada Suner dengan senyum, mengangguk dengan senyum. Suner, Xiao Mei dan Xiao Ning memimpin dan maju. Segera setelah telapak tangan mereka menyentuh bola kristal, itu menyala dan mereka melangkah mundur. Melihat mereka bertiga berhasil, Xiaoyan juga maju dan sembarangan menyentuh bola kristal, mendapatkan hasil yang sama. Yakinlah bahwa atau itu jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk lulus tes, aku tidak akan bertindak sendiri dan membawa mereka ke sini. Melihat kesuksesan dari 4 orang, Xiaoyu berkata acuh tak acuh. Kekeh, bukannya aku tidak mempercayai kamu. Tetapi ini adalah aturannya. Memberikan Xiaoyu senyuman minta maaf, Luobu menyimpan bola kristal itu. Jarinya menunjuk ke arah orang-orang di luar, yang duduk di bawah matahari, menghadapi Xiaoyan dan grup. Dia berkata sambil tersenyum. Selamat telah lulus tes awal. Sekarang, silakan duduk di luar selama setengah jam. Luobu, apa artinya ini? Mendengar kata-kata Luobu, Xiaoyu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Xiaoyu, kamu juga murid di sini. Kamu harus tahu bahwa atau itu ini adalah aturan selama rekrutmen. Kekeh, para siswa baru hari ini semakin impulsif. Mengurangi semangat mereka selama perekrutan akan menguntungkan kehidupan masa depan mereka di akademi. Luobu menjelaskan sambil tersenyum. Luobu, aku tidak tertarik pada apapun yang kau katakan pada murid baru, tapi kau tidak akan memaksakan aturan buruk pada orang yang aku bawa ini. Xiaoyu dengan dingin berkata, ini adalah aturannya. Sudut mulut Luobu berkedut. Dimarahi publik oleh Xiaoyu tanpa mempertimbangkan reputasinya telah berkontribusi pada kemarahan dan rasa asam dalam dirinya. Luobu, kamu harus berhenti menciptakan masalah. Kamu tahu betul bahwa atau itu ini adalah aturan yang bisa dilakukan tanpa jadi. Mengapa kau ingin membuat keributan besar darinya? Gadis-gadis di sekitarnya mengerutkan kening karena mereka juga tidak dapat menahan bagaimana Luobu berusaha membuat keributan besar. Tidak ada. Kekeh, maafkan aku. Mereka telah lulus ujian di jam aku. Berdasarkan aturan, selama periode ini, aku yang bertanggung jawab atas mereka. Luobu tersenyum bersari-sari. Melihat Xiaoyu yang marah, dia tiba-tiba mengubah kata-katanya. Baik, karena itu kamu, tidak semuanya harus keluar. Mengapa kita tidak membiarkan seseorang menjadi perwakilan? Biarkan aku melihat. Kami akan membiarkan. Biarkan anak ini menjadi wakilnya. Kekeh, dia laki-laki. Jadi di sana tidak perlu baginya untuk khawatir tentang menjadi lebih gelap di bawah matahari. Setelah perlahan-lahan menggerakkan jarinya melintasi beberapa siswa baru, dia akhirnya tersenyum dan berhenti di depan Xiaoyan. Xiaoyan membelalakan matanya dan acuh tak acuh menyaksikan pria muda di depannya yang penuh dengan senyuman. Enyah. Xiaoyan juga tidak akan pergi. Aku pribadi akan mencari guru rolling untuk membicarakan hal ini. Tidak perlu bagi kamu untuk berada di sini memberi perintah. Dengan langkah kaki panjangnya, Xiaoyu berdiri di depan Xiaoyan dan dengan dingin berkata, "Oh, Luobu Dage, sepertinya kamu mengalami masalah. Sama seperti mereka dalam keterikatan yang konstan." Sekelompok pria tertawa muncul dari bayangan tenda. TL. Dage, mengapa kakak laki-laki? Tidak ada yang lain selain siswa baru ini yang tidak mau berada di bawah matahari. Luobo mengamankan bola kristalnya saat dia mengatakan dengan tidak sopan. Sudah lama sejak aku melihat siswa baru yang sombong. Luobo Dage, apa kau butuh bantuan kami? Mendengar ini, seorang pria muda dengan satu bintang emas di dadanya dengan tenang tersenyum pada Luobo. Senyumnya dipenuhi dengan upaya untuk menjilat. Tersenyum dan menganggukkan kepalanya, Luobo menghadapi wajah suram Xiaoyu dan merenung. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Tidak apa-apa untuk tidak keluar. Tetapi ada banyak siswa baru di luar sana yang menonton. Jika hanya beberapa siswa ini yang dibebaskan dari matahari, yang lain mungkin tidak senang tentang itu. Saat dia berbicara, Luobu menepuk bahu pria muda di sampingnya dan tersenyum pada Xiaoyan. Karena kamu tidak ingin pergi keluar, mengapa kamu tidak berdebat dengan Gela di sini? Tentu saja, kamu tidak perlu mengalahkannya. IG kamu butuhkan adalah bertahan selama 20 putaran di bawahnya. Mendengar ini, para wanita di samping Xiaoyu dengan marah-marah pada Luobu. Setelah melihat situasi, mereka akhirnya mengerti bahwa atau itu orang ini cemburu Xiaoyan dan berusaha menyalahgunakan wewenangnya untuk menghukum Xiaoyan karena dendam pribadi, dibandingkan dengan teriakan marah orang-orang di sekitarnya. Xiaoyu anehnya menjadi tenang, memiringkan kepalanya dan menonton Xiaoyan.
Dia jelas mengerti bahwa atau itu kekuatan Xiaoyan saat ini tidak lebih lemah dari kekuatannya. Berurusan dengan Doje bintang 1 bukanlah sesuatu yang sulit, mengabaikan pandangan Xiaoyu. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menatap Luobu yang tersenyum cerah. Rasa dingin memenuhi mata hitamnya. Awalnya, dia tidak ingin ikut campur tetapi pria ini hanya perlu memaksakan tangannya. Hehe, kemarilah, anak kecil. Biarkan aku mengajarimu bagaimana menghormati seniormu. Jika tidak, ketika kamu menderita di akademi di masa depan, kamu akan menyalahkan kami. Pria muda bernama Gela melangkah maju dan tersenyum pada Xiaoyan dengan niat buruk. Secara bertahap membiarkan napasnya keluar. Xiaoyan hanya mengangkat bahunya di depan tatapan semua orang. Dia maju 2 langkah. Ketika dia berada di samping Xiaoyu, dia tiba-tiba mengulurkan lengannya dan dengan kejam meraih pinggangnya yang lembut dan menariknya ke pelukan. Dihadapkan dengan serangan mendadak Xiaoyan yang tiba-tiba, Xiaoyu sejenak tertegun sebelum seluruh wajahnya dinyalakan. Menimbang bahwa atau itu Luobu berada di dekatnya, dia hanya bisa menghentikan perjuangannya dan mengatupkan giginya saat dia berulang kali mengutuk orang ini yang secara terbuka mengambil keuntungan darinya. Tindakan Xiaoyan menyebabkan semua wanita di sekitar mereka benar-benar tercengang. Itu juga menyebabkan wajah Luobu segera menjadi gelap. Dia memiringkan kepalanya dan dengan dingin mengatakan pada Gela, lebih kejam ketika menyerang. Mendengar ini, Gela tersenyum sinis dan mengangguk. Di samping, Sunar dan 2 orang lainnya hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepala mereka pada tindakan aneh. Ini menarik. Xiaoyan dengan dingin berbisik saat tangannya mengelus pinggang Xiaoyu 2 kali lebih. Sepertinya enggan untuk pergi. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan melepaskan tangannya tanpa pandangan lain pada wajah Xiaobei yang merah. Dia meregangkan lehernya sambil memegang senyum di tepi mulutnya dan perlahan berjalan menuju Gela yang menatapnya dengan sinis. Bab 99. Mengancam. Melihat Xiaoyan berjalan, Gela tersenyum dingin. Dia telah melihat banyak siswa baru yang menonjol. Tetapi tidak ada yang memiliki akhir yang baik. Mengurangi semangat siswa baru selama perekrutan mereka adalah tradisi tidak resmi di Akademi Jianan. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk direkrut biasanya memiliki cukup banyak bakat. Orang-orang ini juga biasanya dimanjakan di rumah mereka dan jarang bertemu dengan ejekan atau ejekan. Membawa sikap seperti ini dan memasuki Akademi Jianan yang dipenuhi dengan orang-orang yang luar biasa, akan dengan mudah menghasilkan perkelahian karena perselisihan verbal. Pada akhirnya, ini hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, ketika merekrut siswa baru, penting untuk membiarkan siswa baru dengan jelas memahami kemampuan mereka dan mengurangi keangkuhan dan semangat mereka. Ketika dihadapkan dengan aturan tidak resmi ini, bahkan para guru Akademi Jianan tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian, aturan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, mengencangkan tinjunya dan membiarkan Doki yang lemah untuk menunduk di atasnya. Gela tersenyum dingin. Kembali ketika ia pertama kali bergabung dengan Akademi Jianan, ia juga menolak dengan bakatnya. Namun, seorang bintang 2 doje senior hanya menggunakan 1 pukulan sebelum dia dengan bijaksana berlari keluar untuk berdiri di bawah terik matahari selama setengah jam. Penghinaan pribadi ini semakin meningkatkan keinginannya untuk meruntuhkan semangat setiap siswa baru yang dilihatnya. Di bawah pengawasan mata orang-orang di sekitarnya, pemuda itu akhirnya berhenti tepat di depan Gela. Yue, kenapa kamu tidak menghentikannya? Berada di bawah matahari jauh lebih baik daripada menderita luka fisik. Melihat senyum sinis Gela, gadis-gadis di samping Xiaoyu dengan enggan menyalahkannya. Berdiri di samping Xiaoyu, Suni mengingat penilaian Xiaoyu dari Xiaoyan dan mata jernihnya berkedip. Anehnya, dia menatap pemuda yang terus tersenyum samar. Dia ingin tahu apakah Xiaoyu benar dan bahwa atau itu pria muda bernama Xiaoyan ini benar-benar memiliki bakat yang sebanding dengan penyihir itu. Menutup bibir merahnya dengan erat, Suni meletakkan tangannya di depan dadanya, sementara antisipasi melintas di matanya. Dengan kemerahan di wajahnya belum mereda, Xiaoyu tampak sangat menarik. Dia dengan malas merentangkan lengannya dan kemudian menyingkirkan rambut hitam di depan dahinya. Saat dia menatap punggung pemuda itu, dia berkata dengan bisikan offended, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menderita. Menyaksikan kedua pria di tenda yang akan mulai berkelahi, 20 ditambah siswa baru di bawah matahari dengan penasaran mengarahkan pandangan mereka pada mereka. Sebelum memilih untuk berada di bawah matahari, mereka juga berusaha untuk membalas tetapi pembalasan itu dengan mudah ditekan dengan paksa oleh senior mereka yang jauh lebih kuat. Melihat orang lain yang ingin menantang kekuatan para senior ini, mereka mulai menertawakan kemalangannya ketika mereka bersiap untuk mengamati bagaimana dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Apakah kamu siap?
menikmati menjadi fokus perhatian semua orang. Senyum di wajah Gela semakin kaya. Matanya yang kecil melirik Xiaoyan dan berbicara dengan senyum. Mulai, Xiaoyan hanya menggaruk dagunya dengan tenang, menyebabkan semua orang tercengang. Hehe, anak kecil, mentalitasmu tidak buruk. Menghadapi sikap Xiaoyan, Gele sedikit terkejut. Segera, dia merasakan kemarahan dari dalam. Apakah ini upaya diskriminasi terhadapnya? Dengan ringan melepaskan nafasnya, Xiaoyan tidak repot-repot mengatakan omong kosong apapun. Dia hanya dengan malas menatap wajah lawannya yang agak marah. Sangat bagus, ketenangan lawannya telah melukai harga diri Gela. Dengan senyum dingin, dia dengan terburu-buru bergegas ke depan dengan tangan kanannya terkepal dan Doki menggumpal di atasnya. Segera, kepalan tangan, bersama dengan angin yang menyertainya dibombardir dengan kejam ke arah kepala Xiaoyan. Para penonton di sekitarnya, setelah melihat Gela menggunakan kekuatan besar terhadap seorang siswa baru, mengerutkan kening. Dengan lembut mengangkat kelopak matanya dan memperhatikan tinju besar yang mendesaknya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat telapak tangannya di mana yang pertama hendak menyerang adalah dan menghentikan tinju Gela. Setelah menghentikan tinjunya, telapak tangannya bahkan tidak melakukan gerakan sedikit pun. Pukulan yang memiliki sejumlah besar energi dan kekuatan bahkan tidak menimbulkan reaksi sedikit pun. Sama seperti meninju udara. Kecepatan, lambat, kekuatan, lemah. Apakah kamu benar-benar seorang murid dari Akademi Jianan? Mengangkat wajahnya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Hinaan dalam bisikan pria muda itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi tercengang. Satu demi satu, tatapan mengherankan menatap tempat di mana tinju itu dan telapak tangan melakukan kontak. Sulit membayangkan bahwa atau itu seorang siswa baru akan dapat dengan mudah memblokir serangan dari Dojei Bintang 1. Luobu, yang awalnya penuh senyum, berangsur-angsur berubah suram saat dia menyaksikan adegan ini. Tatapannya dipenuhi rasa dingin saat dia melihat pria muda yang tersenyum samar. Sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Seandainya dia tahu, dia akan membiarkan seseorang yang lebih kuat memasuki pertarungan. Bajingan, kamu mau mati? Ditertawakan oleh mahasiswa baru secara publik. Wajah Gela berubah menjadi merah padam saat dia berteriak. Kaki kanannya mengarah ke perut Xiaoyan yang lebih rendah dan dengan kasar menendang. Dengan wajah acuh tak acuh, Xiaoyan dengan malas mengayunkan tangan kirinya yang tidak terpakai seperti yang dilakukan pada lalat. Akhirnya, dengan suara patah, dia memukul kaki Gale. Memar langsung muncul, mendesis. Rasa sakit yang luar biasa dipancarkan dari pergelangan kaki, menyebabkan Gela bernapas dalam mulut udara dingin. Kemarahan di wajahnya menjadi lebih liar. Dengan cepat mundur selangkah, dia memisahkan diri dari telapak Xiaoyan. Kaki kanannya melangkah ke tanah dan meminjam kekuatan untuk naik tinggi ke udara. Berputar tiba-tiba, doki hijau pucat muncul di kaki kanannya. Sebuah pisau angin seperti cahaya imajiner menutupi kakinya sebelum memotong dengan kejam ke arah tengkorak Xiaoyan. Tidak tahu malu, bahkan menggunakan Wind Light Edge. Ini adalah keterampilan Hai Huangdo. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Menyaksikan bilah cahaya buram di kaki Gela, kelompok siswa perempuan, yang wajahnya dipenuhi dengan kemarahan, berteriak dengan marah. Melihat aksi Gela, alis Xiaoyu berkerut sedikit hanya untuk bersantai segera setelahnya. Saat itu, bahkan setelah menggunakan Hai Xuando skill, tangan Jia Lai Eo masih lumpuh oleh Xiaoyan. Dia tidak percaya bahwa Tao itu hanya dengan kekuatan satu bintang Dojei. Orang ini bisa melakukan bahaya yang signifikan terhadap Xiaoyan. Mengangkat wajahnya, angin yang agak tajam menyebabkan wajah Xiaoyan sedikit bergidik. Perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya. Dia mengarahkan ke arah Gela. Scream, menggerakkan bibirnya. Suara samar itu berteriak. Saat teriakan itu mereda, kekuatan ganas dan tak berbentuk datang bergegas keluar dari telapak Xiaoyan, dan dengan kejam mendarat di dada Gela yang menurun. Engah, saat dadanya menderita pukulan berat yang tidak diketahui, wajah dingin Gela segera berubah menjadi putih. Sesaat kemudian, tubuhnya terdorong ke belakang saat dia mengeluarkan seteguk darah. Bang! Setelah tubuhnya terlempar lebih dari 10 meter, ia mendarat di atas batu yang dipanggang di bawah terik matahari. Tubuh Gela sedikit berkedut saat wajahnya yang ketakutan menyaksikan pria muda yang berdiri agak jauh dengan telapak tangannya masih terulur. Dadanya terasa sesak dan penglihatannya menjadi hitam saat dia akhirnya pingsan. Waktu antara serangan kuat Gela sampai saat dia dilemparkan kembali tanpa alasan yang jelas hanya sedikit lebih dari 10 detik. Melihat bagaimana kemenangan itu diputuskan dalam waktu yang singkat, orang-orang baik di dalam maupun di luar kamp secara harmonis terdiam. Di bawah terik matahari,
Para siswa baru dengan bodoh menatap Gela yang pingsan di dekat mereka. Beberapa saat kemudian, tatapan mereka yang kuat bergeser ke arah pria muda yang berdiri di bawah naungan. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seorang mahasiswa baru mengalahkan seorang senior. Selain itu, siswa baru ini tampaknya sedikit lebih muda dari mereka. Gadis-gadis muda yang lebih cantik di antara siswa baru menatap penuh gairah pada pemuda berpakaian hitam yang mengenakan wajah acuh tak acuh. Mata mereka dipenuhi dengan kilau yang memuja. Apakah bukan karena suasana yang tidak pantas? Mereka mungkin memekik sekali atau dua kali untuk melampiaskan perasaan mereka yang menyembah. Tentu saja, bakat yang menakutkan. Menatap dengan serius pada Xiaoyan, Suni menghela nafas kaget dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan Xiaoyan telah membuktikan bahwa atau itu apa yang Xiaoyu katakan sebelumnya adalah kebenaran. You're orang ini dari keluarga kamu. Apa sebenarnya tingkat kekuatannya? Dari kelihatannya, sepertinya dia sudah menjadi doje, kan? Sambil menatap bodoh pada pria muda itu dengan pakaian hitam. Gadis-gadis di samping Xiaoyu tiba-tiba bertanya dengan terbata-bata. Lelucon apa? Mampu dengan mudah mengalahkan satu bintang doje sedemikian rupa. Kekuatannya sudah lebih besar dari kebanyakan orang di sini. Xiaoyu tersenyum manis saat dia menatap tajam ke pria muda yang berdiri di tempat di mana pertarungan telah terjadi. Suatu sinar tak dikenal melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia meniru cara Xiaoyan dan melambaikan tangannya sambil berbicara dengan senyum. Jika kita harus bertarung, bahkan aku tidak akan bisa mengalahkannya. Apakah kamu pikir dia adalah doje? TSK, seorang doje di usia muda, bahkan di Akademi Jianan. Itu dianggap sebagai salah satu talenta terbaik. Hehe, Yuer, sepertinya kamu punya selera yang bagus, tapi dia sepupumu, kan? Mengapa kamu tidak membiarkan kami memilikinya? Wanita cantik itu tertawa sambil tertawa. Enyahlah wanita cabul itu, dengan wajah merah. Xiaoyu mendorong gadis itu pergi. Di dalam hatinya, Xiaoyu bergumam tanpa alasan. Sudah aku katakan, tidak ada hubungan darah antara dia dan aku. Kemunculan tiba-tiba dari perasaan sepenuh hati menyebabkan ujung telinga Xiaoyu melepuh. Dia dengan cepat memarahi dirinya sendiri sebelum menenangkan perasaannya. Tidak berani membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dibandingkan dengan tawa di sisi Xiaoyu, wajah Luobu menjadi semakin suram. Dia dengan dingin menatap Xiaoyan saat sudut mulutnya bergetar. Aku tidak perlu pergi sekarang, kan? Dengan sembrono menarik lengan bajunya, Xiaoyan melihat Luobu dan tersenyum samar. Haha, kamu tampaknya memiliki beberapa keterampilan tersembunyi. Menyembunyikan rasa dingin di wajahnya, Luobu sekali lagi menampilkan senyum berseri-seri. Berjalan ke depan, dia menepuk bahu Xiaoyan dengan cara yang tampak ramah saat dia dengan dingin berbisik, "Anak kecil, kamu sebaiknya tidak terlalu kurang ajar. Meskipun kamu memiliki beberapa bakat, ada banyak di Akademi Jianan yang lebih luar biasa darimu. Dengan sikap kamu akan menemukan diri kamu dalam situasi yang tidak menguntungkan di Akademi Jianan. Terima kasih atas pengingat kamu." Mengangguk-anggukkan kepalanya dengan senyum, Xiaoyan berkata, tapi aku percaya bahwa atau itu kamu tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Xiaoyan tidak bodoh. Permusuhan Luobu terhadapnya adalah sesuatu yang dia fahami dengan jelas. Oleh karena itu, tidak perlu bertindak bodoh di depannya. Bahkan jika mereka bertarung, Xiaoyan tidak takut padanya. Jika dia menjadi lebih kesal, itu bukan seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang dan menghancurkan jenazah. Meskipun permusuhan Luobu terhadapnya berasal dari kesalahpahaman, Xiaoyan tidak memiliki mood untuk menjelaskannya, menempatkannya dengan cara yang kurang sopan. Itu Luobu yang tidak memiliki kualifikasi untuk Xiaoyan untuk melakukannya. Selain itu, Xiaoyu mungkin berdebat dengannya setiap hari, tetapi Xiaoyan tidak ingin dia dirugikan oleh dua orang munafik bermuka dua ini. Mendengarkan kata-kata kasar Xiaoyan, Luobu berseri-seri tersenyum sekali lagi larut dalam kedinginan. Mata dinginnya menatap tajam pada Xiaoyan dan wajahnya mengejang. Kilatan dingin di matanya tampak seperti garis miring Xiaoyan menjadi beberapa bagian. Xiaoyan mengabaikan serangan visual yang tidak ada gunanya. Senyum acuh tak acuh pada wajahnya yang halus dan tampan itu jelas lebih baik dalam memberikan kesan yang baik kepada orang lain dibandingkan dengan senyum munafik yang kuat. Bocah arogan, ketika kamu mulai di Akademi Jianan, aku akan merawat kamu sebagai senior kamu. Luobu mengatupkan giginya dan berkata dengan senyum dingin. Menyentuh wajahnya, Xiaoyan dengan lembut berkata, aku tidak tahu tentang hal-hal lain, tetapi jika kamu melanjutkan tindakan kamu, percayalah, aku dapat menyebabkan kamu tidak dapat meninggalkan hutan City. Mengecilkan matanya, sudut mulut Luobu berkedut saat dia menatap pemuda itu. Di dalam mata hitam itu, dia menemukan kedalaman ketidakpedulian.
Tubuhnya bergetar tanpa meninggalkan jejak. Ketika dia melihat ke dalam mata hitam yang dingin itu, Luobu benar-benar merasakan kedinginan yang menakutkan. Perasaan ini mirip dengan yang dia dapatkan ketika dia menghadapi serigala mistik buah sendirian selama misi terakhirnya. Luobu diam-diam menelan ludahnya. Kata-kata mengancam yang hendak melarikan diri dari mulutnya juga dipaksa menelan. Sangat bagus. Luobu menghembuskan nafas udara yang tampaknya berniat mengusir rasa dingin yang memilukan yang dia rasakan. Dengan mengatupkan giginya dan menganggukkan kepalanya, dia sudah membuat keputusan. Jika dia punya kesempatan, dia akan mengajak seseorang untuk mengkultivasi hubungan baik dengan bocah ini. Dengan acuh tak acuh menatap Luobu, Xiaoyan sedang mempertimbangkan apakah akan menemukan kesempatan untuk membiarkan pria ini menghilang dari Wutan City. Untuk menghindari masalah di masa depan ketika suara wanita lembut dari dalam tenda menyebabkan Xiaoyan melunak. Hehe, bocah lelaki kecil ini memiliki bakat yang cukup hebat. Kali ini, sepertinya aku telah menemukan harta karun. Bab 100. Klasifikasi potensi seseorang. Suara wanita yang tak terduga itu begitu lembut sehingga memberikan perasaan memilukan. Di bawah kelembutan ini, Xiaoyan merasa sedikit linglung meskipun kekuatan mentalnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengikuti sumber suara dan menatap ke tenda. Dalam bayang-bayang tenda, seorang wanita berpakaian hijau sedang berdiri manis dengan seringai. Senyum di wajahnya yang cantik hangat dan matanya melihat sekeliling dengan cepat. Kelembutan dalam tatapannya seperti air jernih yang dengan tenang melewati, menyebabkan orang-orang menjadi mabuk oleh kelembutan lembut wanita yang istimewa itu. Wanita itu tampak jauh lebih tua dari Xiaoyu dan yang lainnya. Postur yang besar dan indah. Bocor keaslian yang matang yang dibentuk oleh tahun-tahun. Keindahan alami semacam ini jauh melampaui apa yang Xiaoyu dan gadis-gadis yang belum dewasa ini miliki. Xiaoyan menyapu pandangannya terhadap wanita itu. Meskipun penampilan wanita ini sedikit lebih rendah daripada Suner dan Xiaoyu, wataknya yang lembut adalah sesuatu yang menakjubkan bagi Xiaoyan. Wanita di seberang itu selembut air, menunjukkan lambang kelembutan. Sejak wanita ini muncul, Xiaoyan menyadari bahwa atau itu tatapan beberapa siswa laki-laki muda di tenda diam-diam menjadi bergairah. Tatapan yang mereka berikan padanya juga mengandung sentimen yang tak dapat dijelaskan. Setelah menemukan fenomena ini, Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tampaknya orang-orang ini memiliki semacam naksir pada wanita itu, yang bukan sesuatu yang mengejutkan. Orang-orang yang lebih muda biasanya menyukai wanita yang lebih dewasa dari mereka. Ini sepertinya disebut memiliki preferensi untuk wanita dewasa. Guru Ruolin. Haha, Yu telah sangat merindukanmu. Melihat wanita lembut yang muncul di tenda, Xiaoyu segera berteriak kaget. Setelah itu, dia menerjang maju dan dengan senyuman, dengan erat memeluk pinggang yang tampaknya gemuk tetapi tidak gemuk. Hehe, Yu, apakah kamu menikmati cuti kamu? Wanita lembut yang dipanggil Guru Ruolin tersenyum sambil memeluk Xiaoyu. Itu tidak buruk. Dengan senyum lebar, Xiaoyu menggigit telinga Ticing Ruolin dan bercanda dengan lembut. Guru menjadi lebih lembut dan lebih lembut. Jika ini terus berlanjut, siapapun yang menangkap mata guru di masa depan akan benar-benar terperangkap oleh kelembutan ini. Kemerahan dangkal muncul di wajahnya saat Guru Ruolin menggeleng tak berdaya. Setelah memanjakan Xiaoyu dengan menepuk kepalanya, dia tiba-tiba menghadapi Xiaoyan dan yang lainnya dan mengangkat dagunya. Dengan suara lembutnya, dia berkata, "Apakah ini orang-orang yang kamu bawa? Sepertinya mereka cukup bagus." Haha, tentu saja. Dengan bangga mengangkat dadanya, Xiaoyu memiringkan kepalanya, dengan ganas menatap Luobu dan mengeluh pelan. Orang itu menjadi lebih dan lebih sombong. Siapa yang memberitahumu untuk dengan sengaja memprovokasi dia? Kamu harus tahu perasaannya untuk kamu. Setelah bersikap sangat dekat dengan pria lain di depan matanya, itu akan menjadi aneh jika dia tidak menemukan alasan untuk membuat hal-hal menjadi sulit. Guru Ruolin berkata tanpa daya, itu hanya akan meningkatkan ketidaksukaanku untuknya. Xiaoyu meringkuk bibirnya dan berkata, menggelengkan kepalanya. Ruolin melepaskan Xiaoyu. Dia perlahan berjalan ke depan dan berbicara dengan senyum ke 10 siswa di bawah terik matahari. Murid-murid yang terhormat, masuklah. Mendengarnya membuka mulutnya untuk berbicara, para siswa baru yang berkeringat di bawah terik matahari segera dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka dengan cepat bangkit dan masuk ke naungan tenda dengan cara yang tidak teratur. Harus dikatakan bahwa meskipun metode untuk menghilangkan semangat siswa baru ini sedikit tanpa ampun, itu efektif. Setidaknya, arogansi siswa baru yang memasuki tenda jauh berkurang dibandingkan ketika mereka pertama kali tiba. Mereka semua mundur di bawah bayang-bayang tenda. Mata mereka terus berkeliaran di seluruh bagian dalam tenda.
menyapu senyuman yang dipenuhi dengan kelembutan di atas semua orang. Guru Ruoning akhirnya mendaratkan tatapannya ke wajah Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, Luo Bu tidak memiliki niat jahat. Sebelumnya, dia hanya sedikit marah sehingga tindakannya sedikit sembrono. Tolong jangan menyalahkan dia. Haha, guru pasti bercanda. Aku orang yang baik hati. Mengapa aku menyalahkan Luo Bu senior? Xiaoyan mengusap kepalanya dan tersenyum dengan malu-malu mendengar ini. Sebagian besar orang di tenda memutar mata mereka dan tertawa dalam hati mereka. Apakah orang ini tidak merasa bahwa atau itu mengucapkan kata-kata ini setelah dengan kasar menabrak seorang senior adalah sedikit olok-olok? Setelah menatap dengan penuh perhatian pada pria muda yang tersenyum di front of dia, Guru Ruoning berkedip bulu matanya yang panjang. Dia punya firasat bahwa atau itu setelah bertahun-tahun menjadi guru, dia akhirnya bertemu dengan seorang siswa yang akan memberinya sakit kepala terbesar. Setelah membiarkan imajinasinya berjalan liar, Guru Ruolin menggelengkan kepalanya dan memerintahkan dua siswa laki-laki untuk membawa Gela pingsan. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati luka-luka Gela. Segera, dia menekan alisnya bersama dan menatap Xiaoyan yang tidak bersalah dengan cercaan. Diserang oleh kekuatan penuh tatapannya, Xiaoyan merasa perutnya bergetar. Sudut mulutnya pecah tetapi dia tidak terganggu. Setelah berpikir sejenak dengan cemberut, Guru Ruoning mengulurkan tangan putih bersihnya dan dengan cepat menyentuh tangan Gela di bawah tatapan iri para siswa laki-laki. Energi lembab biru pucat dipandu oleh tangannya saat memasuki tubuh Gela, membantu menenangkan doki yang tidak teratur di tubuhnya dan menyembuhkan beberapa luka yang disebabkan oleh Xiaoyan. Di antara klasifikasi yang berbeda dari doki, jenis air doki adalah jenis yang paling lembut, dengan tidak adanya obat penyembuhan. Jenis air doki adalah pilihan yang paling tepat untuk membantu mengobati luka. Oleh karena itu, praktisi jenis air doki juga umumnya dikenal sebagai mobile healing medicine. Di banyak kelompok tentara bayaran, seseorang yang memiliki elemen air ki teknik adalah suatu keharusan. Setelah semua, ketika sesama anggota terluka parah, hanya air atau jenis kayu doki akan dapat membantu anggota mendapatkan waktu yang cukup untuk menyembuhkan. Di bawah kehangatan doki dari Guru Ruoning, Gela yang tidak sadarkan diri segera bangun dengan rangan, membuka matanya dan menyaksikan Guru Ruoning yang tersenyum di sampingnya. Mata mantan itu dipenuhi dengan keracunan dan penyembahan. Seketika, dia dengan malu bangkit. Matanya menyapu Xiaoyan dan dia dengan pengecut menyembunyikan matanya. Apakah kamu baik-baik saja? Melepaskan kepalanya, Ruolin dengan lembut bertanya. Terima kasih, Guru. Gela dengan penuh terima kasih mengangguk. Senang mengetahui bahwa atau itu kamu baik-baik saja. Tersenyum, Guru Ruolin berbalik dan dengan elegan duduk di kursi pemimpin. Dengan senyum penuh, dia menyaksikan murid-murid baru berkumpul di tenda. Dia menggelengkan tangan putihnya dan sebuah cincin di jarinya berkedip-kedip sementara sebuah gulungan hijau terbuat dari kulit kambing dan pena muncul di tangannya. Mengangkat matanya, Guru Ruolin tersenyum dengan sikap malas. Murid yang terhormat, selamat telah lulus tes. Sekarang, kamu dapat dianggap telah memasuki Akademi Jianan. Karena sekolah perlu membagi siswa sesuai dengan potensi mereka. Aku perlu mengetahui kekuatan aktual kamu saat ini. 8 Duenki akan menjadi milik kelas F dalam hal potensi. Ini adalah persyaratan minimum untuk masuk Akademi Jianan. 9 Duenki akan menjadi milik kelas E dalam hal potensi. 1 bintang doje. Kelas D. 2 bintang doje. Kelas C. Melanjutkan dengan cara ini, kelas tertinggi adalah kelas S untuk mereka yang bintang 5 doje. Tentu saja, ini terbatas pada mereka yang lebih muda dari 20. Hehe, selama lebih dari 1 dekade, Jianan Academy hanya melihat satu siswa yang memiliki potensi kelas S. Sekarang penyihir kecil itu cukup luar biasa di akademi. Meliputi bibir merahnya dan tertawa lembut, bulu mata Ruolin yang tinggi dan ramping dengan ringan berkedip. Aku tidak benar-benar memiliki harapan yang luar biasa untuk bertemu seseorang di kelas yang sama dengan penyihir kecil, tetapi jika aku dapat memperoleh beberapa di kelas B atau C, aku akan puas. Berbicara ke titik ini, Ruolin diam-diam menyapu Xiaoyan dan Suner. Dari persepsinya, dari semua yang ada di tenda, hanya kedua orang ini yang memberinya perasaan tak terduga. Dia memperkirakan bahwa atau itu kekuatan mereka berdua tidak akan lebih rendah dari kelas C. Dia bukan satu-satunya yang menebak. Semua orang di tenda yang telah menyaksikan Xiaoyan beraksi juga menebak di dalam hati mereka. Kelas apa yang berpotensi dimiliki oleh orang yang tampaknya tidak normal ini? Baik. Mulai dari kiri. Laporkan nama kamu, tingkat dan usia doki kamu. Tangan kosong Ruolin memegang sikat tinta dan dengan lembut tersenyum.
Melihat bahwa atau itu pendaftaran akan segera dimulai, Xiao Yu dan yang lainnya di tenda dipenuhi dengan bunga dan diam-diam duduk di salah satu sudut. Heh, Yu tingkat apa milik Xiaoyan milikmu? Beberapa siswa perempuan cantik yang meremas dengan Xiao Yu bertanya dengan ingin tahu. Mendengar ini, Xiao Yu menyipitkan alisnya dan terdiam sesaat. Dia belum pernah melihat Xiaoyan menguji dokinya. Oleh karena itu, dia tidak berani mengatakan terlalu banyak, setidaknya dia menyebabkan Xiaoyan malu jika dia melakukan kesalahan. Xiao Yu saat ini, tanpa alasan yang jelas, anehnya mulai berpikir untuk Xiaoyan. Jika itu di masa lalu, dia mungkin akan lebih bahagia pada rasa malu yang dihadapi Xiaoyan. Setelah beberapa keraguan, Xiao Yu memberikan jawaban yang agak konservatif. Aku pikir dia harus bisa mencapai C atau kelas B. Wow, itu sudah cukup bagus. Dia dapat dianggap di antara yang lebih berbakat memasuki Akademi Jianan. Ketika potensi kami dievaluasi saat itu, yang terbaik hanyalah kelas D. Mendengar ini, beberapa siswa perempuan berkata dengan tatapan iri. Xiao Yu dengan ringan tersenyum tetapi tidak melanjutkan berbicara. Tatapannya terfokus pada evaluasi yang sudah dimulai di tengah tenda. Hei Yan, tahap ke-9 Duenqi, 20 tahun. Pemuda berkulit hitam kecil yang duduk di sudut paling kiri mengumumkan informasinya dengan wajah yang sedikit merah. Sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya, Guru Ruolin dengan cepat mencatat informasi siswa. Bibir merahnya terbuka. Kelas Lindan, 8 Duenqi, 19 tahun. Kelas F, Keli, 9 Duenqi, 17 tahun. Kelas C. Pada saat yang sama, semua orang bergantian melaporkan informasi mereka. Beberapa siswa baru yang baru lulus tes di luar kadang-kadang masuk ke tenda. Setelah mereka diperingatkan dengan ketat oleh para senior, mereka dengan cepat dan patuh berdiri di belakang antrian dan menunggu untuk melaporkan informasi mereka. Di antara 20 orang aneh yang telah melaporkan informasi mereka, kebanyakan dari mereka lebih lemah daripada Doje. Tentu saja, ada beberapa siswa baru yang awalnya memiliki 9 Duenqi, tetapi diturunkan ke 8 Duenqi setelah gagal menjadi Doje. Sebelum giliran Xiaoyan, yang paling menonjol di grup adalah bintang 17 tahun Doje. Menurut perhitungan potensialnya, ini hanya kelas D. Bahkan jika hanya ini, itu memberi Ruolin suatu kebahagiaan. Setelah semua, untuk 17 tahun untuk mencapai satu bintang Doje berarti bahwa atau itu ia memiliki potensi. Setelah siswa baru di depan Xiaoyan selesai melaporkan informasinya, semua tatapan di tenda segera fokus pada pria muda yang akan tertidur dari menunggu lama. Xiaoyan GG, ini giliranmu. Melihat mata kabur Xiaoyan di sampingnya, Suner tak berdaya mencoba membangunkannya. Oh, Xiaoyan, yang baru saja bangun. Dengan cepat mengusap air liur yang tidak ada dari mulutnya. Tatapannya bergeser ke arah depan hanya untuk menemukan Guru Ruo yang cantik tersenyum lebar kepadanya. Dengan senyum canggung, Xiaoyan membalik tangannya dan menunjukkan gigi putih bersihnya. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Little Witch yang disebutkan oleh guru. Setelah menghitung semuanya dan membebani diriku berulang kali, sepertinya aku hampir tidak bisa dihitung sebagai kelas A. Kata-kata agak menyesalkan Xiaoyan hampir tidak meninggalkan mulutnya ketika tenda yang penuh dengan bisikan tiba-tiba menjadi diam. Di satu sudut, wajah Luobu berkedut. Dia tidak menyangka bahwa atau itu pemuda berusia 16 atau 17 tahun ini akan memiliki kekuatan yang setara baginya. Selain Luobu, wajah Gela sedikit memutih. Wajahnya penuh dengan kepahitan. Tidak heran dia sangat tersesat. Orang ini adalah serigala berbulu domba. Kamu, bukankah kamu mengatakan bahwa atau itu dia paling banyak hanya kelas C atau B? Mengapa itu melompat ke kelas A? Selama setiap rekrutan Akademi Jianan, tidak akan ada lebih dari 100 siswa yang memiliki potensi kelas A. Beberapa siswa perempuan bergumam saat mereka menatap Xiaoyan dengan mulut terbuka, menatap tajam ke wajah pria muda yang halus itu. Xiao Yu tanpa daya menghela nafas dan bergumam, bagaimana aku tahu kalau pria ini menjadi lebih tidak normal? Kelas, Ruolin mengedipkan bulu mata panjang dengan takjub. Sesaat kemudian, dia tersenyum cemerlang. Sepertinya aku telah menemukan harta karun. Itu benar, bertingkah seperti seorang wanita muda. Guru Ruoning dengan ceria mengedipkan matanya. Keindahan ini menyebabkan beberapa pria di tenda untuk memperluas mata mereka. Xiaoyan menggosok hidungnya saat Suner di sampingnya tiba-tiba tertawa kecil. Xiaoyan GG, kamu telah menciptakan sensasi sekali lagi. Cih, aku tahu kamu lebih kuat dariku. Aku khawatir bahwa atau itu kelas S harus menjadi milik kamu. Xiaoyan memutar matanya dan membentak. Lalu haruskah aku memberikan informasi palsu pada saat semua orang belum pulih dari keterkejutan mereka?
Suner menarik baju Xiaoyan dan diam-diam bertanya, laporkan saja kekuatanmu yang sebenarnya. Apakah kamu pikir aku akan cemburu padamu? Membiarkan akademi mengetahui beberapa potensi kamu akan baik untuk pengembangan masa depan kamu. Tentu saja. Kamu mungkin tidak peduli tentang semua ini. Xiaoyan mengangkat bahunya dan tersenyum. Suner mengerutkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya yang kecil sambil berkata dengan penuh kasih. Lalu aku akan mendengarkan Xiaoyan Gege. Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Suara lincah dan bergerak dari wanita muda itu bergemuruh di seluruh tenda. Xiao Sun-er, seorang bintang 6 doje, umur 16, di kursi pemimpin. Ruolin, yang baru saja mengangkat pena dalam persiapan untuk mencatat informasi itu merasa tangannya kaku. Wajah lembutnya akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Bersambung ke bab selanjutnya.